sepanjang acara kita berjalan gitu ya, itu nanti kan ada, biasanya akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, untuk teman saya semua yang pengen nanya-nanya ya ke narasumber kita, Pak Andreas ya, di malam hari ini ya. Kece banget narasumbernya. Teman semua bisa scan barcode ini yang ada di layar teman semua ya. Nanti di situ silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mau ditanyakan gitu ke narasumber kita pada malam hari ini ya. Seputar CV, seputar karir, silakan dituliskan aja pertanyaannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat menarik nih, nanti kita akan bacakan pertanyaannya di sesi malam hari ini. Dan juga spesial teman saya semua di malam hari ini, mungkin buat yang ingat ya, kemarin kita sudah memberikan informasi di sosial media kita dan juga dikabari juga ya di grup teman-teman bahwa kita akan memilih dua peserta beruntung yang CV-nya akan direview langsung malam hari ini bersama Kak Andreas. Jadi tunggu aja sampai nanti menuju ke akhir acara, kita akan ada review CV eksklusif untuk dua orang terpilih. Siapakah orangnya? Nanti akan aku kasih tahu setelah pemateriannya selesai. Jadi ditunggu aja ya teman-teman semua. Harap-harap cemas nih, siapa yang akan direview ya CV-nya. Oke, mungkin bisa next Kak Operator. Nah, ini kita akan ada ice breaking dulu sedikit teman saya semua. Biasanya kalau di Talent Indonesia itu, kita sebelum mulai belajar, itu kita ada ice breaking dulu. Biar suasananya bisa lebih cair dan teman saya pun bisa lebih fokus ya untuk nanti belajarnya kayak gimana. Oke, bisa next ke operator. Nah, ini di layar kita semua sekarang ada pilihan 1, 2, 3, 4. Nama permainan ini adalah CV Clickbait. Kalau misal gitu ya, teman saya semua kalau misal bikin CV nih, itu boleh tuh judulnya tuh dikasih nama yang clickbait, nama yang unik-unik gitu ya, yang eye-catching, yang aneh-aneh gitu nama-namanya ya, yang menarik perhatian. Kira-kira kalau dari angka yang pilihan nih 1, 2, 3, 4, teman saya mau memilih opsi yang mana sih untuk judul CV teman-teman? Nomor 1, oke ini baru ada satu orang yang milihnya ya. Yang lain nomor berapa nih? Satu dong. Oke, lulus dengan IPK biasa, tapi skillnya nggak main-main. Wow, oke, oke, oke. So, memfokuskan informasinya ke IPK ya. Oke, nomor satu, nomor satu, nomor satu. Wow, wow. Sepertinya kalau yang aku lihat di sini dominannya pada nomor satu ya. Oh, ada juga nih yang nomor 4 nih. CV ini mengandung unsur kejutan yang HR cari. Wow, ini berarti dia lebih ke arah kejutan yang mau dikasih ke HR. Misterius. Oke, ada juga yang dua ya. CV estetik tapi HR malah tanya, ini portfolio design. Perfect. Wow, wow, ini mungkin akan cocok ya untuk teman saya semua yang posisinya desain-desain. Oke. Tapi dominannya kalau yang aku lihat, dulunya opsi satu ya. Oke, next kakak operator. Nah, selanjutnya, kalau teman saya semua jadi A, dari 4 cuplikan CV di bawah ini, mana yang akan teman saya semua langsung tolak begitu baca 7 detik pertama? Ini ada 1 sampai 4. Misalnya teman-teman jadi AR, terus ngelihat nih 4 kata ini. 1, 2, 3, 4. Kita baca selama 7 detik. Kira-kira mana yang akan teman saya semua tolak? Kalau tadi yang menarik sebenarnya yang ditolak ya. 1, 1, 1. 4, 3, 1, 2. Gak ada pengalaman. Oke. Nomor 1 Kak. Oke. Nomor 1 yang ditolak. Si ambis tapi gak fokus. Oke. Oke, oke, oke. Tidak butuh istirahat, hanya butuh tantangan. Oke, ini yang hustle sekali ya, yang sangat bekerja keras sekali ya. Oke, tapi kalau kita pikir-pikir bukannya bekerja keras gitu ya, tidak butuh istirahat itu hal yang bagus ya justru untuk perusahaan ya, karena kita memiliki anggota tim, karyawan yang sangat suka bekerja keras. Bukan itu hal yang bagus. Nah, itu nanti kita akan bahas juga nih sama kalian. Kalian juga pertanyaan yang bagus untuk nanti kita bahas. Oke, 1, 1, 1, 4. Oke, ada yang milih 4 juga ya sih, selalu healing dan santai. Nomaden tergantung vibe, cari kerjaan yang fleksibel, nggak terlalu kerja. Oh, oke, oke. Ini juga ada pertimbangan-pertimbangan yang mana sih untuk teman semua ketika menentukan CV mana sih yang akan ditolak atau yang akan diterima. Nah, daripada kita langsung bertanya-tanya mana yang tolak, mana yang diterima, mana yang menarik dan tidak menarik, kita langsung aja
tanyakan ke ahlinya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh soal CV ini bersama Kak Andreas Garcia, Talent Acquisition Supervisor di PT Kapal Api Global dengan 8 tahun lebih pengalaman di bidang HR dan rekrutmen. Mungkin kalau teman saya semua ya membaca nih latar belakang perusahaannya Kak Andreas, aku yakin teman semua pasti tahu dong PT Kapal Api itu apa ya. Oke, mungkin kita bisa next dulu. Sebenarnya tuh Kak Andreas latar belakangnya tuh gimana sih? Oke, nah Kak Andreas ini di 2024 ini sebagai talent acquisition supervisor ya teman semua di Kapal Api Group. Nah, juga Kak Andreas ini juga adalah learning mentor di Talentnesia. Nah, jadi nanti nih kalau teman saya semua, misalnya nih, tadi kan Kak Mata udah menyampaikan soal perusahaan pada pekerja, kalau teman saya semua daftar, nanti mungkin akan ketemu Pak Andreas, gitu ya. Nah, di sebelumnya juga Kak Andreas pernah berada di Indomaret Group ya, sebagai koordinator brand, sebagai replacement supervisor, terus juga di Mizuho Balimur Finance ya sebagai relation officer dan di PT Sinar Sakti Metalindo sebagai General Affair Officer. Wah, ini pengalamannya menarik sekali ya dari yang industrinya A, industrinya B, industrinya C, dari yang prosesnya A sampai ke sekarang yang talent acquisition supervisor. Wah, menarik banget nih. Jadi untuk teman saya semua tadi ya yang mau nanya-nanya langsung ke Andreas, di list aja jangan lupa pertanyaannya, nanti bisa langsung dikonsultasikan ke Andreas di malam hari. Oke, kalau gitu aku langsung saja panggil ke layar kita semua, Pak Andreas Garcia. Halo, selamat malam Kak Andreas. Halo, selamat malam Kak Danang. Halo teman Asia, selamat malam. Oke, halo Kak Andreas. Ini di highlight dulu dong, di spotlight dulu Kak Andreas, belum masuk ke layar aku. Oke, nah sudah muncul sekarang nih. Halo Kak Andreas. Gimana nih Halo, kabarnya malam hari ini Kak Andreas? kabarnya malam hari ini luar biasa. Kak Danang gimana? Luar biasa ya. Kita hari ini ada 500 orang nih, dan ini kita belum menghitung yang di YouTube juga nih Pak. Jadi sepertinya ada Mm-mm. sekitar 600 orang nih yang kita menonton kita pada malam Wow, hari ini dan menunggu nih ingin bahas TV bersama Kak Andreas ya. yes. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak Andreas, ini mungkin aku penasaran aja sih pengen kenal lebih jauh juga nih sama Kak Andreas. Kan ini kalau kita lihat di pengalamannya Kak Andreas, akhirnya dari awalnya General Affair, terus berujung saat ini ya di Talent Acquisition Supervisor. Kira-kira bisa ceritain nggak sih, Pak sedikit pengalamannya? Apa sih yang akhirnya membuat Kak Andreas merasa, oh oke, jalur karirnya kayaknya arahnya ke Talent Acquisition Supervisor ini dia yang awalnya General Affair. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak? Iya, oke. Jadi teman-teman semua memang bahwa secara pengalamanku ini pertama kali banget tuh berkarir di Sinar Sakti Metallindo sebagai General Affair. Lalu di beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Mizuho Balimur Finance sebagai relation. Lalu di Indomaret fokusnya di rekrutmen dan saat ini aktif sebagai talent acquisition di Kapal Api Group. Nah, memang secara departemen ini masih dalam naungannya di HRD sebenarnya. Nah, lantas mengapa sih sebenarnya kok aku sangat tertarik dengan bagian HR? Nah, memang dari dulu aku melihat diriku pribadi ini sangat senang sekali untuk berinteraksi dengan orang, sangat senang sekali untuk berdiskusi dengan orang dalam hal pengembangan manusia, dalam hal mungkin pengadaan untuk perusahaan, dan juga inilah yang membuat aku akhirnya itu tertarik untuk fokus karirku itu di bidang HR. Nah, kalau kemudian teman-teman semua melihat dari General Affair, dari Relation, kok akhirnya memutuskan karirnya sampai saat ini di rekrutmen. Nah, karena di awal aku bilang, aku ini sangat senang sekali berdiskusi dengan orang ya. Jadi setelah beberapa tahun ke belakang, aku merasakan beberapa posisi yang berbeda. Aku melihat bahwa memang aku ingin membantu dan ingin menjadi jembatannya perusahaan dan juga teman-teman pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang ideal bagi setiap pelamar. Nah, sehingga karena ada latar belakang itu dan motivasiku juga adalah seperti itu, aku memutuskan karirku itu adalah oke, aku putuskan untuk kedepannya karirku ini adalah di dunia rekrutmen dan juga di talent acquisition. Dan ternyata puji syukurnya sampai hari ini masih dipercayakan di area itu. Kira-kira begitu sih Kak Dana. Wow, menarik sekali ya, Kantes ya. Jadi memang eh, sangat senang gitu ya berinteraksi dengan Mm-mm. orang banyak, ketemu orang-orang baru gitu ya, Kantes ya. Mm-mm. Dan saat ini sebagai talent acquisition supervisor berarti kalau yang bisa aku bayangkan ya, setiap harinya mungkin berurusan dengan kandidat-kandidat baru ya, Kantes. Ya, betul. Wajah baru, karakter baru, itu kemudian juga gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ya, artinya ini menjadi semacam sesuatu hal yang seru di setiap harinya ya, karena di keseharianku itu ketemu orang
ketemu orang baru terus. Hmm, oke 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 oke. Dan mungkin salah satu hal yang akhirnya juga nyambung ya Kandes ya ke bahasan kita pada malam hari itu adalah soal CV. Karena kalau Mm-mm. seperti yang kita semua sudah tahu ya Kandes ya bahwa memang CV itu tuh jadi jalur pertamanya nih ketika seorang kandidat gitu ya pengen diterima di suatu perusahaan. Persimpasinya itu pasti dari CV-nya gitu ya. Kalau ini mungkin fun fact aja ya Kandes, aku pengen tahu aja dan penasaran mungkin teman saya semua penasaran ya pada malam ini. Kira-kira dalam satu hari biasanya tuh rata-rata berapa sih? Wah, ini sih kalau boleh aku ngomong jumlahnya itu sangat banyak banget ke Z ya, jadi banget. Jadi karena memang kan saat ini industri yang aku jalani perjalanan karirnya itu kan adalah industri manufaktur ya, yang artinya secara posisinya pun jauh lebih banyak kebutuhannya, entah itu di pabrik, entah itu untuk di office ya, sehingga secara jumlah CV yang aku screening, sourcing, lalu juga kandidat yang aku interview, kandidat yang aku tes itu jumlahnya banyak banget. Wow, 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 wow. Sampai ratusan sampai nggak tuh hari itu? Ratusan ya, nyampe per harinya. Wow, wow, ratusan. Banyak Iya. banget teman saya. Berarti bisa kebayang ya kalau misalnya ada Mm, satu kandidat nih, dia mm, memasukkan CV ke satu mm. perusahaan. Berarti dia bersaing dengan ratusan orang, bahkan mungkin di beberapa konteks, beberapa situasi bisa sama ribuan orang ya kan saingannya ya. Yes, bener banget. Oke, oke, oke. Nah, berarti yang jadi pertanyaan selanjutnya Kak, kan itu Mm, CV-nya banyak nih. Landas mereview CV banyak sekali gitu ya. Itu mm, tuh mungkin bisa diceritain nggak kan biar dari kita tuh juga kebayang ya teman saya semua malam hari ini juga bisa kebayang. Kalau dari perspektifnya seorang HR ketika mereview CV itu tuh prosesnya tuh gimana sih Kak? mm. Oke, berbicara soal proses, artinya ini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu ya. Ibarat kata, kita posisikan diri kita sebagai seorang pelamar yang mau melamar ke perusahaan A, gitu ya. Artinya kan kita harus mempersiapkan CV-nya ini sebaik mungkin. Ya. Nah, ketika teman-teman semua sudah mempersiapkan CV sebaik mungkin, artinya setiap poin-poin yang teman-teman semua sampaikan di dalam sebuah halaman, mungkin satu halaman, dua halaman, tiga halaman, ini menceritakan diri teman-teman semua. Ya, artinya hal-hal positif, pencapaian yang baik, kontribusi yang sudah teman-teman semua lakukan mungkin selama di perkuliahan, mungkin ada hal-hal pencapaian yang berkaitan dengan posisi yang teman-teman semua apply, mungkin teman-teman semua mengikuti kegiatan sertifikasi. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang membuat rekruter tertarik untuk akhirnya seenggaknya melirik CV teman-teman semua dalam 7 detik pertama. 7 detik ya. Yes. Jadi kalau di 7 detik itu CV-nya gak menarik tuh udah dilewat gitu kan ya berarti. Ya, tapi inilah memang kenyataan ya, karena kan kita berharap mencari kandidat yang terbaik untuk perusahaan tersebut ya. Ya, jadi memang kalau memang kita lihat secara CV-nya itu belum relevan ataupun mungkin belum sesuai dengan perusahaan itu ya, ya artinya kita harus mencari kandidat yang lainnya seperti itu. Oke 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 Mm-mm. oke oke. Wow. Dan ini tuh memang tadi ya karena yang di reviewnya CV-nya sangat banyak sekali ya Kak Andreas ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu juga sebagai recruiter mungkin ya kayak melihat oh oke yang menariknya tuh seperti ini. Jadi ada kunci-kuncinya gitu ya. Tapi bisa diceritakan nggak Kak Andreas? Mm-mm. Biasanya tuh kata kunci apa sih yang sering diperhatikan sama seorang HR recruiter gitu ya ketika dia men-scan gitu ya, memeriksa, mereview CV-nya ini gitu. Apa sih kata kunci yang sering dicari oleh seorang recruiter kalau melihat CV? Oke, ya ini menarik teman-teman semua. Mungkin aku buat simulasinya seperti ini. Ketika kita mau mencoba untuk mendekati, ini kita ibarat katanya itu adalah laki-laki ya, ini mencoba untuk melakukan pendekatan kepada lawan jenis. Artinya kita kan berusaha untuk mempercantik diri kita ya, entah itu dari sosial media kita, entah dari gaya komunikasi kita, supaya si lawan jenis itu tertarik untuk kita. Artinya mau komunikasi, mau chatan, mau jalan, dan lain sebagainya. Nah, kita kaitkan dengan proses rekrutmen di perusahaan. Gimana sih caranya kita itu supaya akhirnya bisa membuat rekruter itu jatuh hati, jatuh cinta sama kita? Ya, yang pastinya kita juga harus melihat ya, bahwa CV kita itu harus sesuai dengan posisi yang kita lamar. Ya, artinya dari pekerjaan yang mungkin teman-teman semua apply, ya kita lihat dari pengalaman teman-teman semua itu minatnya kemana, kita harus memastikan bahwa memang sesuai. Ya, kemudian juga kita harus bisa melihat ya,
apakah memang CV teman-teman semua itu secara identitas profesional summary-nya itu sudah jelas atau belum gitu ya. Artinya ini menggambarkan identitas diri kita. Karena kalau misalkan teman-teman semua ketika apply, tapi kemudian CV-nya itu tidak menjelaskan secara lengkap ya, profil dirinya, lalu juga peminatannya itu kemana, lalu juga pengalamannya itu seperti apa. Nah, bagaimana rekruter bisa jatuh hati sama kita? Nah, kita juga harus pastikan, kalaupun mungkin ternyata teman-teman semua cantumin foto di CV-nya gitu ya, ya harus dipastikan angle-nya itu harus pas, pencahayaannya itu harus jelas, ya. Lalu kemudian juga harus bisa dipastikan itu memang adalah foto yang terbaru, bukan foto yang ada di KTP teman-teman ya. Iya, mungkin itu dulu Kak Danang, jangan terlalu banyak karena masih masih apa nih ya, kita harus pancing dulu nih supaya teman-teman semua makin semangat karena topiknya makin jauh akan lebih makin seru tentunya Kak Danang. Betul, 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 betul. Wow, wow. Tadi, oke. Nah, ini mungkin kalau kita lihat semua ya, teman semua Hmm, di layar, ini ada pertanyaan. Kan tadi, Anda juga sudah menyampaikan ya, bahwa hanya butuh 7 detik nih untuk seorang rekruter tahu apakah CV kandidat itu menarik atau enggak, dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau menurut teman saya sendiri, kira-kira apa sih hal yang bisa dilakukan? Untuk kita maksimalin nih si 7 detik itu, supaya CV kita itu dipilih sama HR, sama rekruter untuk masuk ke tahap berikutnya. Coba dong disampaikan di kolom chat. Nanti kita lihat bareng-bareng ya Kak Andres ya, jawabannya apa nih dari teman kita semua. Coba kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Kalimat to the point. Oke, ini ada satu nih ya. Bagian deskripsi diri yang paling pertama dilirik, jadi harus semaksimal mungkin. Oke, ada yang bilang juga pengalaman nih, Kak Andreas. Menurut aku pakai bahasa Inggris, wow. Ini juga menarik nih, Kak Andreas. Bahasa Inggris itu nanti penting nggak sih? Nah, nanti kita bakal coba bahas juga ya. Oke, Menyesuaikan dengan kebutuhan HR, pendidikan, bagian identitas, achievement. Oke, wow, wow. Ini cukup banyak ya. Jangan terlalu panjang, sampai berlembar-lembar. Oke. CV jangan boros keahlian. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dimaksimalkan ya. Oke. Nah, oke, mungkin bisa kita next juga nih, kakak operator ke slides berikutnya. Nah, kalau dari Kak Anda sendiri, melihat dari jawaban teman saya semua nih, itu sebenarnya sudah cukup ini lah Kak Anda, saya sudah pada cukup punya background pengetahuan gitu ya tentang CV, karena jawaban-jawabannya sebetulnya menarik nih. Bukan tadi ada yang menyampaikan tentang bahasa Inggris Kak. Jadi kalau CV itu, kalau yang mungkin aku juga penasaran sih Kak, kan ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Itu tuh kenapa dibedain sih Kak? Dan pengaruhnya tuh apa gitu kalau kita CV-nya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Kak? oh oke. Ya, sebenarnya memang CV dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris menurutku itu tidak ada masalah. Semuanya itu baik-baik saja dan semuanya itu menurutku tepat ya. Karena mungkin ini lebih kepada ketika kita saat melamar. Misalkan contoh ya, ketika kita melamar ke perusahaan yang memang ini multinasional, artinya perusahaan asing. Gak mungkin dong ya kita submit itu menggunakan bahasa Indonesia. Nanti siapa tahu rekruternya itu ternyata ada rekruter yang memang dari luar negeri yang kemudian akhirnya nggak ngerti tuh ya bahasa baca CV kita itu seperti apa, walaupun sebenarnya memang ada Google Translate. Tapi kemudian kan biasanya juga ada beberapa kata-kata yang sebenarnya itu tidak diartikan secara tepat ya. Lalu kemudian teman-teman semua mungkin mau apply-nya itu menggunakan bahasa Inggris ke perusahaan lokal, itu fine-fine aja sebenarnya, nggak ada masalah. Ya karena menurutku pribadi adalah selama memang penyampaiannya itu adalah jelas dan apa yang mau dituliskan di CV-nya itu tepat, sah-sah aja kadang. Oke, oke, Ya. oke, oke, oke. Mm-mm. Jadi mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia sah-sah saja ya, tapi memang Sah harus saja. menyesuaikan dengan konteksnya juga ya, apakah Ya. baiknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Dan tadi pun juga ada Mm. yang menyampaikan, oh halamannya kalau bisa jangan berlembar-lembar, jangan boros CV-nya. Tapi bukannya semakin banyak kita menjelaskan tentang diri kita, itu bukannya recruiter tuh semakin kenal dengan diri kita ya kan, Andreas? Ya, bukankah itu harusnya hal yang baik kan? Kalau kita bisa sedetail mungkin gitu penjelasannya kan? Oke. Nah, ini memang bisa menjadi pro and cons ya kadang ya. Artinya bisa menjadi pro dan juga kontra. Karena betul yang kadang bilang, semakin banyak isi CV kita, tentunya bisa jadi akan bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang diri kita. Tapi kemudian yang bisa aku share adalah lebih baik kalau bisa sesingkat mungkin
tapi tepat sasaran, tidak perlu bertele-tele. Tadi ada juga tuh ya temen Nesya yang bilang langsung to the point, itu benar banget. Karena khawatir terlalu banyak lembaran yang kita tuliskan, ternyata itu adalah kata-kata yang berulang bahkan. Ya, ternyata bahkan ada hal-hal ataupun mungkin poin-poin yang sebenarnya itu tidak relevan dengan posisi yang kita apply. Jadi alangkah lebih baiknya kita pastikan harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele sih. Menurutku begitu keadaan. Oke, 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 oke. Tadi ya itu kalimat yang atau kata-kata yang berulang juga menjadi penting untuk diperhatikan ya kan, Tes ya. Jadi kalaupun misalnya dari mau panjang harus diperhatikan apakah kalimat-kalimatnya itu mengulang yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya atau tidak ya, Tes ya. Betul, betul. Oke. Kalau soal desainnya gimana Kak? Karena tadi kalau nggak salah ada yang bilang soal desainnya juga. Jadi Mm-mm. kalau bisa katanya desainnya tuh polos gitu. Tidak boleh ada warna-warni. Tapi bukannya 7 detik itu kita harus menangkap perhatiannya rekruter ya Kak? Bukannya dengan warna-warna, dengan gambar-gambar tentu gitu. Itu kan bisa menarik perhatian Kak. Itu gimana tuh Kak? Ya, memang ya mungkin memang untuk soal apa ya, artinya gimana sih cara kita itu bisa membuat rekruter jatuh hati dalam 7 detik. Memang warna-warna juga apakah bisa menjadi faktor utama? Menurutku tidak terlalu utama. Ya, karena semakin banyak warna itu bisa berakibat si rekruternya jadi malas baca biasanya. Mungkin bisa jadi sakit mata gitu. Ya, ini warnanya banyak banget. Idealnya menurutku ya maksimalnya itu 1 atau 2 warna teman-teman semua ya. Karena semakin clean, semakin clear, at least membantu rekruter tuh untuk bisa membaca informasi lebih jelas lagi dari CV teman-teman semua. Jadi lebih baiknya itu adalah ditajam soal poin-poin yang mau disampaikan di CV teman-teman semua. Mungkin gitu sih Kak Danang. Oh, oke, oke. Berarti maksimalnya itu 2 warna ya, dan biasanya. Dan Mm-mm. penggunaan warna boleh, bukan berarti tidak boleh ada warnanya ya. Tapi kalau bisa Iya, jangan terlalu banyak. jangan Jangan terlalu banyak. warna-warni terlalu banyak. Nanti jadi Iya, pusing ya bacanya ya kan, Des? Ya, oke, oke, oke. iya. Nah, kalau gitu mungkin kita langsung bahas aja kalian mungkin teman semua juga mulai penasaran nih. Sebetulnya CV yang ideal itu bentuknya yang kayak gimana sih? Nah, mungkin di kakak operator juga bisa dilanjutkan nih slide-nya nih, karena kita juga ada contohnya yang akan kita breakdown ya. Sebetulnya tuh CV yang ideal bentuknya tuh kayak gimana sih? Itu boleh next lagi kakak operator. Nah, ini nih Pak Des, ada 3 struktur CV nih. Ada identitas diri, pengalaman, dan informasi tambahan. Kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Mungkin untuk teman-teman semua juga yang masih belum terlalu kebayang gitu ya, sebenarnya bentuk CV yang ideal tuh kayak gimana Kak? Ya, thank you Kak Danang. Oke, teman-teman semua tadi memang di awal-awal aku sudah lumayan banyak spill-spill ya. Artinya hal-hal apa saja sih sebenarnya yang memang menjadi komponen utama dalam kita membuat CV. Tadi teman-teman Asia juga sudah banyak menjawab ya mengenai identitas diri, lalu juga pengalaman, lalu juga hal-hal yang mungkin bisa relevan dengan posisi yang dilamar gitu ya. Nah, tapi kemudian kita akan bedah lebih dalam lagi ya mengenai 3 komponen utama ini. Karena kalau kita lihat dari soal identitas diri, ini bukan hanya foto yang keren aja, bukan hanya background yang keren aja, bukan hanya soal klimis aja rambutnya, bukan hanya soal makeupnya itu cantik banget, bukan. Tapi adalah mengenai professional summary yang mau teman-teman semua isi di dalam CV teman-teman semua. Professional summary itu apa sih? Singkatnya itu adalah hal-hal yang teman-teman semua bisa sampaikan mengenai minat teman-teman semua, mungkin juga mengenai pengalaman teman-teman semua, kalau memang bagi yang sudah pernah bekerja, ataupun mungkin yang statusnya masih fresh grade, ataupun mungkin pernah memiliki pengalaman di perkuliahan, boleh dicantumkan, lalu juga bisa dicantumkan mengenai mungkin pencapaian-pencapaian yang teman-teman semua pernah lakukan di perusahaan sebelumnya ataupun mungkin di perkuliahannya ataupun mungkin bahkan di organisasi ya, sehingga ini bisa menjadi kesimpulan dari pengalaman dan juga diri teman-teman semua melalui professional summary ini ya. Tak lupa juga teman-teman semua harus cantumkan ya mengenai nama lengkap ya, tapi jangan dicantumkan juga misalkan nama lengkap saya Andreas Garcia aka misalkan nama samaran ataupun nama mainnya misalkan Barong, jangan begitu ya. Tapi seenggaknya teman-teman semua harus pastikan itu nama lengkap dan nama real ya, jangan nama samaran.
Lalu kemudian juga pastikan teman-teman semua, kalau memang teman-teman semua itu punya nomor HP yang banyak banget. Mungkin teman-teman semua yang punya lebih dari 5 device itu ya. Pastikan hanya cantumkan satu nomor saja yang seenggaknya itu di telepon aktif, di WA juga aktif. Pastikan juga teman-teman semua dari identitas diri ini, teman-teman semua tuh punya email yang aktif. Ya memang teman-teman semua gunakan sehari-hari mungkin untuk apply ataupun mungkin untuk kegiatan lainnya. Ya, kalau memang teman-teman semua mungkin punya sosial media seperti LinkedIn, ya boleh dicantumkan. Tapi jangan sosial media yang lainnya ya. Mungkin seperti platform-platform yang pada umumnya yang memang tidak relevan dalam kita mencari pekerjaan. Ya. Lalu kemudian mengenai pengalaman. Nah, ini mengenai pengalaman tentunya teman-teman semua kita juga harus pastikan memang pengalaman yang teman-teman semua lakukan itu betul-betul yang teman-teman semua pernah lakukan. Jadi bukan hanya sekedar oke, karena saya pengen kerjanya itu di HRD, saya cantumkan aja deh saya pernah kerja di HRD, padahal sebenarnya itu belum ada pengalaman di HRD. Khawatir ketika nanti saat teman-teman semua mungkin dipercayakan sampai ke dalam tahapan interview, tapi kemudian teman-teman semua saat ditanyakan mengenai HR itu seperti apa dari pengalaman teman-teman semua, kemudian teman-teman semua menjadi bingung tuh jawabnya apa. Jadi A, I, U, E, O. Nah, pastikanlah pengalaman yang teman-teman semua cantumkan itu memang benar-benar teman-teman semua lakukan di perjalanan karir teman-teman semua. Lalu bagaimana Kak kalau misalkan saya itu punya pengalamannya hanya project, hanya freelance? Kira-kira penting nggak sih untuk dicantumkan di CV-ku? Silakan dicantumkan saja. Karena semakin banyak kegiatan yang memang sifatnya ini adalah teman-teman semua lakukan, itu akan jauh lebih baik daripada teman-teman semua itu membuat gap-nya itu terlalu jauh di CV teman-teman semua. Nah, ini juga bisa menjadi faktor utama apakah rekruternya ini jatuh hati atau tidak sama teman-teman semua. Nah, yang terakhir adalah mengenai informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Contoh, misalkan teman-teman semua pernah punya pengalaman sertifikasi ataupun mungkin kegiatan pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Nah, silakan ini bisa ditambahkan karena dengan teman-teman semua pernah melakukan hal tersebut, itu bisa menjadi nilai tambah untuk rekruter. Apalagi kegiatan-kegiatan tersebut memang relevan dengan posisi yang teman-teman semua apply. Berikutnya, kalaupun mungkin teman-teman semua merasa ada skill-skill ya, karena berkaitan dengan skill itu adalah ada soft skill dan ada hard skill. Kalaupun mungkin teman-teman semua mau mencantumkan hal-hal tersebut, silahkan, itu jauh lebih baik ya. Karena ketika kita mencantumkan soft skill dan juga hard skill kita, rekruter itu melihat, oh oke, ternyata dari job desk yang kita butuhkan untuk posisi ini, ternyata di si kandidat ini ada nih skill ini. Nah, itu sangat membantu teman-teman semua untuk bisa memberikan impression yang baik bagi si rekruter. Lalu kemudian teman-teman semua mau mencantumkan yang berkaitan dengan pencapaian. Nah, dalam hal pencapaian pun juga kita harus ada polanya. Mungkin teman-teman semua pernah menggunakan pola STAR, ataupun mungkin ada yang pertama kali mendengar kata STAR. STAR itu singkatannya ataupun kepanjangannya adalah situation, task, dan juga result. Ya, itu apa sih? Nah, nanti kita akan ngobrol juga lebih banyak mengenai hal itu. Ya, nah kira-kira begitu sih Kak Danang. Menarik sekali ya. Andres, ternyata banyak sekali hal yang harus kita perhatikan teman-teman semua untuk membentuk CV yang menarik atau tidak menariknya nih untuk di mata rekruter. Nah, mungkin biar lebih lagi nih teman-teman semua, karena tadi Kak Andres sudah memberikan gambaran ya bentuk CV-nya tuh kalau secara utuh tuh gimana sih. Nah, ini kita coba bedah sedikit-sedikit nih. Kalau bagian per bagiannya tuh detailnya tuh ada apa aja sih? Itu bisa kita next mungkin ya, operator. Oke, nah ini ada soal identitas diri ya, kan. Dan mungkin aku ada satu pertanyaan nih, Kak. Mungkin yang kemana pun juga sempat jadi topik yang menarik juga di LinkedIn ya waktu itu. Katanya kalau misalnya masukin riwayat pendidikan, itu katanya disarankan jangan masukin tahun kuliah atau tahun pendidikannya, Kak. Itu tuh apakah betul kita tuh sebaiknya tidak memasukkan tahun kuliah kita lulusnya tuh kapan? Itu tuh sebenarnya pertimbangannya kenapa sih, Kak? Nah, mungkin ya bisa diklarifikasi, Kak, apakah betul baiknya itu tidak dimasukkan? Oke, ya ini aku lihat juga sih. Ya, memang ini menjadi
sesuatu hal yang pro and cons bagi setiap orang. Karena preferensi setiap recruiter, preferensi setiap HR masing-masing itu berbeda. Tapi dalam hal ini dengan pengalamanku di recruiter dan juga di talent acquisition, apakah itu diperbolehkan atau tidak ketika kita menuliskan tahun pendidikan kita ataupun tahun lulus kita? Sah-sah aja. Mengapa demikian? Misalkan nih contoh teman-teman semua saat menuliskan identitas diri itu tidak mencantumkan mungkin tahun kelahiran gitu ya. Nah, ketika teman-teman semua menuliskan tahun kelulusan itu juga bisa menjadi informasi nih bagi si recruiter ataupun mungkin bagi si HR-nya itu, oh ternyata usia si kandidat ini adalah sekian gitu ya. Nah, karena dengan menuliskan tahun kelulusan juga ini membantu kita untuk kita melihat kalau permisalkan di CV-nya itu ada gap. Nah, kita ini bisa menjadi timbangan untuk kita bisa tanyakan. Nah, setelah kamu lulus dari kuliahmu itu, kamu ngapain aja kegiatannya? Nah, itu bisa membantu kita juga untuk bertanya pada si kandidatnya. Kira-kira begitu Kak Danang? Oke, oke, oke. Di satu sisi juga memang penting ya, Andres, ya, untuk Mm-mm. sebagai informasi pada rekruter tentang usia dari si kandidat ini ya. Dan tadi juga kalau ada misalnya gap gitu ya di pengalamannya, juga bisa didapat informasinya nih dari rekruter ya. Oh, oke, 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 oke. Dan tadi tentang pengalaman sendiri, Kak, ngomong-ngomong soal pengalaman ya. Tadi Kak Andres sempat menyebutkan tentang proyek nih. Proyeknya itu tuh bisa termasuk ke tugas-tugas kuliah juga nggak ya Kak? Karena mungkin tadi juga ada beberapa teman siswa, mungkin yang masih berkuliah juga yang belum punya pengalaman kerja. Bahkan di beberapa kasus ya kayak yang menarik itu dibuka rekrutmen magang, persyaratan pengalaman kerja 1 tahun. Padahal ini magang untuk mencari pengalaman kerja ya Kak, tapi ini magang aja harus ada pengalaman kerjanya, itu gimana nih? Itu kalau yang belum punya pengalaman berarti dimasukin ini gimana Kak? Apakah tugas kuliah juga bisa kan kita masukkan? Karena itu masuknya kategori project. Oh, oke. Baik, thank you Kak Danang. Ya, jadi memang kalau proyek yang aku maksudkan atau mungkin proyek-proyek yang sifatnya ini adalah bagi Malaysia yang statusnya masih fresh grade ya, artinya belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan. Menurutku itu nggak apa-apa ya, dicantumkan saja. Karena ini bisa membantu rekruter untuk melihat kegiatan yang dilakukan teman-teman semua setelah lulus itu apa saja ya. Karena semakin banyak kegiatan, semakin produktif teman-teman semua, itu akan memberikan impresi ataupun kesan yang baik ya. Jadi walaupun statusnya fresh grade, tapi ada banyak hal yang teman-teman semua lakukan yang memang sifatnya itu produktif. Begitu Kak Danang. Oke, oke, oke. Berarti ya bentuknya mungkin bisa, kalau volunteer-volunteer gitu bisa nggak Kak kira-kira? Pengalamanku ya saat screening dan juga sourcing teman-teman yang statusnya fresh grade banyak banget ya yang volunteer, yang juga ada terkadang di CV-nya itu dicantumkan sebagai asisten dosen gitu ya. Ya ini sah-sah aja menurutku, nggak ada masalah ya. Karena lagi seperti yang ku sampaikan melihat bahwa teman-teman semua ini sangat produktif di setelah kelulusannya itu. Begitu Kak Dana. Oke, 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 oke. Boleh ya ternyata ya. Oke, wow. Jadi nih teman saya semua yang merasa bingung saya nggak punya pengalaman Kak. Gimana saya CV-nya punya pengalaman? Nah, kalau teman saya semua pernah ikut pengalaman-pengalaman volunteer, kepanitiaan selama berkuliah itu boleh. Nah itu juga bisa menjadi nilai tambah ya ternyata Kak Angges ya. Oke, 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 oke. Wow, Betul. menarik sekali sih. Oke, ini mungkin bisa di next juga, Kak Operator. Mungkin salah satu pengalaman yang hampir setiap mahasiswa biasanya itu merasakan itu kesayan nih, KKN gitu. Kak Andreas. Nah kalau dari biasanya kalau Kak Andreas sendiri waktu misalnya mereview satu CV gitu ya, misalnya ada yang menuliskan namanya tuh KKN Kak, itu boleh nggak Kak? Dan kira-kira biasanya tuh pandangan HR ketika melihat ada kandidat yang memasukkan pengalaman tentang KKN-nya itu gimana? Oke, ya ini memang menarik ya. Dari pengalamanku saat screening CV yang mungkin cantumkan KKN ya ataupun mungkin memasukkan kegiatan magang gitu ya. Ini sah-sah aja sebenarnya ya. Karena
sebenarnya saat kita melihat CV dan ketika teman-teman pelamar mencantumkan kegiatan KKN ataupun informasi yang sifatnya magang dan lain sebagainya, ini membantu kita juga sebenarnya untuk menggali pertanyaan mungkin ya, kalau si kandidatnya ini masuk dalam tahapan interview. Kita bisa tanyakan, kontribusi kamu saat di KKN itu seperti apa? Lalu juga apa yang sudah kamu capai selama KKN itu? Ya artinya informasi apapun yang sifatnya itu adalah positif, ya, yang sifatnya itu adalah sesuatu hal pencapaian yang teman-teman semua lakukan, baik itu selama di organisasi, selama itu di perkuliahan, entah itu capaian di magang, pencapaian di KKN, silahkan sah-sah aja untuk dicantumkan di CV. Menurutku begitu, Kak Danang. Oke, wow, siap. Hmm. Oke, Kak Andreas. Nah, itu ya tadi teman saya semua. Hmm. Pengalaman KKN pun bisa dimasukkan. Jadi yang diingat-ingat ya ketika KKN, itu jangan cinloknya aja teman saya semua. Tapi harus diingat juga tentang kontribusinya apa selama KKN. Ya itu Hmm. juga penting untuk di CV. Jadi bisa dimasukkan apa kontribusinya selama di KKN waktu itu ya. Oke, 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 oke. Ya. Nah, mungkin bagian terakhir kalau tadi yang aku perhatikan ya, Pak Andreas, bagiannya kan ada tentang identitas diri, pengalaman, dan informasi tambahan ya. Nah, kira-kira tuh apa aja sih Kak yang sebaiknya tuh kita tambahkan di bagian informasi tambahan ini gitu? Oke. Tadi sempat aku sudah spill ya, bahwa memang berkaitan dengan sertifikasi, berkaitan dengan soft skill, hard skill, lalu juga kalau memang teman-teman semua mungkin pernah ada pencapaian-pencapaian. Tadi aku sedikit spill ya mengenai kerangka STAR ya, yaitu ya mungkin kalau mau catat aku akan ulangi kembali, ada situation atau situasi. Jadi situasi itu gambarannya adalah menjelaskan konteks ataupun latar belakang pengalaman dari pekerjaan teman-teman semua, baik itu mungkin di perusahaan ataupun mungkin di organisasi ataupun mungkin di perkuliahan. Lalu juga mungkin task berkaitan dengan tugas. Ini menguraikan tugas ataupun mungkin tantangan yang teman-teman semua sudah lakukan di pencapaian tersebut. Lalu kemudian mengenai action, ya artinya menjelaskan langkah ataupun mungkin tindakan-tindakan yang teman-teman semua ambil untuk menyelesaikan kerjaan ataupun mungkin tugas tersebut. Lalu juga berkaitan dengan hasil, ya artinya dampak dari action teman-teman semua, dampak dari tindakan teman-teman semua itu biasanya terukur. Ya contohnya begini, ya aku kasih contoh Kak Danang ya. Kalau misalkan teman-teman semua yang mungkin mau menuliskan pencapaian ataupun mungkin prestasi, karena kerangka STAR ini tidak hanya digunakan untuk interview saja sebenarnya, tapi dengan kita menuliskan di CV pun juga sangat bisa, dan ini bisa membantu kita untuk memberikan informasi yang clear dan juga jelas terkait dengan pencapaian-pencapaian kita. Misalkan situasinya itu, aku akan ulang. Situasinya itu ataupun gambarannya itu adalah aku seseorang yang bekerja di perusahaan tertentu dan aku handle media sosial. Nah, situasinya itu adalah sebagai pemimpin di media sosial di perusahaan A, tugasnya itu adalah diminta untuk memulihkan akun Instagram yang hilang. Nah, aksinya apa? Dengan akun Instagram yang hilang, lalu saya melakukan, saya membuat iklan, saya membuat promosi untuk meningkatkan keterlibatan, mungkin keterlibatannya dalam hal ini adalah engagement ataupun mungkin branding di perusahaan tersebut, ya, supaya halayak ataupun mungkin masyarakat di luar sana tuh tahu ya bahwa ada kegiatan di perusahaan tersebut. Lalu hasilnya apa? Meningkatkan followers dengan jumlahnya itu mungkin 50% dalam 6 bulan. Nah, kira-kira begitu gambarannya ketika kita menuliskan pencapaian ataupun mungkin prestasi di CV kita. Kira-kira begitu, Pak Danang. Oh, oke, 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 oke. Kalau soal sertifikat Kak, itu tuh sebetulnya kalau kita misalnya mengikuti pelatihan nih Kak, di situ kan biasanya setelah pelatihan kan suka ada sertifikatnya ya. Nah, kalau sertifikat itu dimasukkan ke CV, itu bobotnya tuh akan membantu nilai dari CV kita nggak sih Kak sebenarnya? Dan mungkin jadi pertanyaan juga ya kayak, aku tuh ngumpulin banyak sertifikat, sebenarnya tuh oke nggak sih buat CV-ku gitu? Oke. Kalau ditanya apakah bobotnya ini besar atau tidak, menurutku itu tidak menjadi faktor utama, Adana, ya. Tapi ini menjadi faktor pendukung, ya. Nah, terkadang memang terkait dengan sertifikasi ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pelatihan yang sifatnya ini adalah relevan dengan posisi yang kita lamar, itu memang menjadi nilai plus. Tapi bagaimana kalau permisalkan
sertifikasi ataupun pelatihannya ini tidak relevan dengan posisi yang kita lamar? Apakah ini tidak menjadi daya tarik untuk rekruter? Jawabannya belum tentu, ya. Terkadang ada beberapa irisan-irisan skill yang ternyata bahkan dibutuhkan di pelatihan yang mungkin teman-teman semua pernah ikuti. Contoh misalkan teman-teman semua apply-nya itu di bidang marketing gitu ya. Tapi kemudian sertifikasinya itu teman-teman semua adalah Microsoft Excel. Lah, urusannya apa nih Excel sama marketing? Ternyata setelah kita bekerja, marketing itu ada main data, ada main angka pencapaiannya. Nah, sehingga dari keahlian ataupun mungkin pelatihan Excel kita, ini bisa digunakan di pekerjaan itu. Nah, artinya hal-hal seperti ini sebenarnya itu sering terjadi kadang-kadang. Dan menurutku ini bisa menjadi apa ya, sesuatu hal yang baik ketika teman-teman semua itu pernah mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi yang harus banget dicantumkan di CV. Kira-kira begitu kadang. Oke, jadi pelatihan itu sebetulnya bukan faktor utama tapi faktor pendukung dan Ya, pelatihannya pun juga diperhatikan ya, hmm, Andreas ya. Jadi bukan asal sertifikat, asal pelatihan apa gitu, tapi memang diperhatikan ini kira-kira ya, relevan atau tidak dengan profesi yang sedang dilamar ya, begitu ya, Kak betul, Andreas ya. Oh, betul. oke oke. Berarti kalau ada yang mau misalnya nih, misalnya ada yang mau melamar jadi posisinya admin gitu ya, Kak Andreas. Hmm. Berarti kalau ikut pelatihan-pelatihan kayak Microsoft Excel, pelatihan Google Workspace itu berarti nyambung, nyambung berarti ya, Kak Andreas ya, ke profesinya yang akan dilakukan ke depannya gitu ya. Yes, tentunya nyambung kadang ya karena kan ketika kita bekerja sebagai administrasi kan ada banyak tools-tools yang digunakan ya, akan ada banyak pengolahan-pengolahan. Dengan kita mungkin pernah mengikuti sertifikasi pelatihan Excel ini membantu banget sih, begitu. Oke oke oke. Dan kebetulan juga sih, Andreas ya, aku mau bikin info juga nih untuk teman saya semua. Kalau teman saya semua nih pengen ikut pelatihan-pelatihan lanjutannya untuk Excel misalnya, apalagi untuk yang posisinya pengen admin, itu boleh banget. Kita ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya juga singkat nih teman saya semua. Pelatihan Excel, pelatihan tentang Google Workspace, pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan misalnya untuk yang pengen berkarir sebagai admin keuangan itu boleh banget. Tetapi kalau teman saya semua pengen nih pelatihannya tuh yang lengkap, sertifikatnya tuh lengkap, bahkan ada sertifikat magang yang tadi kalau kata Kandres itu sangat penting ya, pengalaman itu sangat penting untuk bisa mendapatkan pekerjaan, itu boleh banget juga daftar khusus sampai dapat kerja, karena tadi teman saya semua nggak cuma dapat sertifikat di pelatihannya tapi juga dapat pengalaman magang plus sertifikat magangnya, itu juga akan sangat membantu banget gitu ya untuk meningkatkan nilai dari CV-nya teman-teman semua gitu. Mungkin nanti yang tertarik bisa chat aja ya. Dan tadi juga kita udah ada promonya tuh di awal. Sayang banget promonya kalau dilewatin itu terbatas juga sih, karena kuotanya juga mau habis sih sebenarnya Kak Andres ya, karena wah ini program yang memang sangat diminati karena ada magang dan penyaluran penyaluran magang dan juga pendampingan hingga dapat kerja juga nih Kak Andreas. Oke, wow. Menarik banget sih diskusi kita hari ini ya Kak Andreas, dan aku pun dapat banyak insight banget ya, meskipun aku juga pekerjaanku juga kadang di beberapa situasi juga harus mereview CV ya untuk kandidat-kandidat yang mau masuk ke tim gitu ya. Itu juga butuh banyak insight baru juga nih dari Kak Andreas. Nah, setelah ini kita akan masuk ke agenda yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang review CV. Wow, Kak Andreas, apakah sudah siap Kak Andreas? Kita akan masuk ke sesi review CV. Kita akan memilih nih Oke, dua orang beruntung terpilih yang sudah kita seleksi, yang sudah kita lihat, oke, ini sepertinya cocok, akan kita review. oke, Oke, kita akan tampilkan CV-nya ke layar ini. Nanti untuk Indonesia semua yang terpilih, mohon kerjasamanya untuk on kamera dan on mic ya. Kita lihat siapa orangnya. Mana ini slide-nya? Mana slide-nya guys? CV-nya guys. Oke, aku ucapkan Yeay. selamat kepada Kak Kartika Rahmalubis dan Kak Yogi Herlambang yang malam hari ini spesial mendapatkan kesempatan langsung untuk direview CV-nya sama Kak Andreas, dan nanti kalau mau konsultasi juga bisa langsung, silakan di hari ini. Oke. Oke, sekarang aku akan panggil ke layar kita semua Kak Kartika dan Kak Yogi. Nih, boleh silakan di on kamera dong. Wow, sudah bersama ada di layar kita semua ya. Halo Kak Yogi, halo Kak Kartika. Halo, selamat malam. Apakah masuk suaranya? Oke, mungkin bisa dibantu untuk di ini ya, sebentar ya.
Oke, apakah bisa untuk di-unmute? Kak Yogi, Kak Kartika? Halo, Halo, selamat malam. malam. Oke, halo selamat malam Kak Yogi, Kak Kartika. Wah, sekali lagi aku Iya, ucapkan selamat ya Kak Yogi dan iya Kak sama Kartika Kak, ya, sama karena Kak. setelah kita lihat ya, bahkan ini pesertanya kan ada 1.200 ya, yang daftar tuh sangat banyak sekali. Jadi kayak kita review nih CV-nya, kita lihat oh ternyata yang cocok dan akan kita bahas gitu ya. Ini adalah Kak Yogi dan Kak Kartika. Oke, nah mungkin kita bisa mulai ya dari mungkin boleh di next slide kepada kakak operator ya. Oke, oke mungkin aku akan serahkan kepada Kak Andreas mungkin ya. Bisa melihat nih CV dari peserta yang beruntung dan terpilih pada malam hari ini. Mungkin boleh silakan Kak Andreas. Oke, thank you Kak Danang. Selamat malam Kak Yogi, Kak Kartika. Gimana kabarnya Ya, malam hari ini? alhamdulillah baik Kak Andreas, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Sama thank you sudah mau on cam dan kita akan diskusi santai saja. Dan dari CV yang pertama kita akan coba diskusi dengan Kak Kartika dulu ya Kak Yogi ya. ya, siap Kak Andreas. Oke, nanti setelah itu baru kita akan coba melihat CV dari Kak Yogi. Oke, Kak Kartika, halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Kak? Bisa? Halo. Oke, nah sebelumnya Kak Kartika dalam membuat CV ini ada mengalami kendala ataupun kesulitan nggak? Kalau kesulitannya sih dari Mhm. apanya sih, organisasinya yang kurang terlalu banyak. Oke, maksudnya organisasi saat di perkuliahan ya berarti ya? Iya, Oh, oke. Ada lagi mungkin Kak Kartika kendala yang lainnya selain daripada penulisan organisasi? pengalamannya sih. Pengalamannya, kenapa tuh pengalamannya? Pengalamannya juga kurang terlalu signifikan sih. Oke. Karena kalau kulihat dari CV Kak Kartika, ini ada banyak pengalaman yang Kak Kartika sebelumnya itu jalani ya. Karena Kak Kartika pun juga beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk switch karir ya. Benar ya Kak Kartika ya? Iya, benar. Oke. Dan ini adalah review singkat yang bisa aku sampaikan kepada Kak Kartika ya, berkaitan dengan CV yang sudah disubmit. Ya. Ini berkaitan dengan foto. Fotonya itu, ini foto baru atau foto sudah lama nih Kak Kartika? Foto baru. Oh, foto baru. Nah, barangkali nanti ketika Kak Kartika mau apply lagi, make sure bahwa angle-nya itu harus bisa lebih jelas lagi, ya. Artinya wajahnya itu coba lebih diperlihatkan lebih jelas karena secara angle-nya itu saya lihat dari CV yang kakak submit kepada Telenesia, pada kami, itu agak terlalu jauh tuh jaraknya. Jadi agak agak sulit nih untuk saya pun melihat foto ataupun wajah dari Kak Kartika. Profile summary-nya sudah baik ya, karena di sini Kak Kartika menyampaikan pengalamannya sebagai bidang administrasi dan di beberapa posisi Kak Kartika ya. Barangkali Kak Kartika boleh tambahkan juga tuh ya sedikit informasi mengenai pencapaian dalam bentuk angka agar lebih terukur lagi di profile summary-nya Kak Kartika. Nah, kemudian mengenai tanggung jawab di setiap pengalaman yang Kak Kartika tuliskan di CV-nya. Ya, bahwa kulihat secara kata-katanya itu sudah baik Kak Kartika ya. Jadi tidak ada benar ataupun yang salah. Mungkin yang bisa aku sampaikan adalah coba dipersingkat ya ke tanggung jawab utamanya Kak Kartika. Ya, artinya Kak Kartika coba boleh dipersingkat lagi setiap kata-katanya supaya lebih tepat sasaran dan on point. Lalu berikutnya juga Kak Kartika karena sebagai seseorang yang berpengalaman ya di perjalanan karirnya, alangkah lebih baiknya boleh ditambahkan juga nih pencapaian-pencapaian yang Kak Kartika pernah lakukan sebelumnya. Ya. Lalu kemudian dari CV Kak Kartika juga ini barangkali bisa ditambahkan juga nih informasi-informasi lainnya. Mungkin kalau Kak Kartika pernah mengikuti sertifikasi, pelatihan gitu ya. Lalu kalaupun mungkin ada soft skill ataupun hard skill yang mau ditambahkan lebih
detail lagi ya yang berkaitan dengan pengalaman ataupun mungkin minat karir kakak Ika, itu boleh ditambahkan juga di CV Kak Kartika begitu. Ya, mungkin itu dulu dari Kak Kartika. Kak Kartika, mau ditanyakan nggak? Mungkin cukup. Oke, kalau memang mau lebih banyak lagi ngobrolnya nanti silakan bisa daftar ya ke KTL Indonesia ya untuk ikut program apa Kak Dana? Program khusus sampai dapat kerja, betul sekali. Jadi Oh memang iya. teman saya semua ya, karena kalau di program khusus sampai dapat kerja di Talent Indonesia ya, itu teman saya semua tidak hanya mengikuti sesi kelas saja yang belajar admin gitu ya, belajar skill-skill admin, tapi juga kan ada mentor yang akan mendampingi teman saya semua. Termasuk nih, review CV seperti ini, itu akan menjadi bahasan yang rutin dilakukan setiap minggunya. Akan diupdate terus ya nanti akan Andreas ya. Bahkan Iya. juga di beberapa situasi, latihan wawancara. Itu juga sering dilakukan ya bersama mentor-mentor talent. Nah, ada juga teman-teman semua nih yang pengen grade CV-nya, grade cara interviewnya, bahkan termasuk juga skill-skill, pengalaman kerja, pengalaman magang, semuanya lengkap, langsung daftar aja. Nanti akan dikirimkan linknya di kolom chat ya sama kakak. Oke. Oke, terima kasih ya Kakak Tika ini udah submit nih dan menarik juga ya untuk jadi referensi belajar teman-teman semua bersama. Oke. Terus sekarang kita lanjut mungkin ya Kak Andreas ya ke Terima CV yang kasih. kedua ya. Oke, thank you Iya. Kak Kartika. Oke, next berarti ke Kak Yogi. Oke, halo Kak Yogi, boleh open mic-nya Kak? Halo Kak Andreas, terima kasih. Ya, baik. Oke, Kak Yogi, sebelumnya mau bertanya terlebih dahulu nih. Untuk CV yang Kak Yogi submit kepada kami, ini terakhir diperbaharuinya atau terakhir dieditnya itu kapan Kak Yogi? Kemungkinan itu 3 bulan atau 5 bulan yang lalu, Kak. Oh, oke. So far gimana? Ada kendala kah saat itu mungkin ada hal-hal yang mungkin yang mau diedit, ada yang mau yang diperbaharui begitu ya? Ada kendala nggak? Kendalanya adalah saya belum pernah membuat CV, Kak. Mm-mm. Jadi ketika udah mau switch karir dan mau job seeker, saya tidak punya pengalaman membuat CV ini. Nah, CV ini dibuat berdasarkan saya mencontoh dari CV orang lain. Oke. Lalu saya kumpulkan data-data saya dan saya masukkan ke dalam CV tersebut. Oke. Oke, tapi kalau Kak Yogi sendiri selain melihat referensi teman, pernah nggak lihat referensi mungkin dari internet ataupun sekarang sudah menggunakan AI juga ya? Pernah nggak coba seperti itu Kak Betul. Yogi? Oh pernah Kak, saya lihat juga orang yang membuat dengan Canva segala macam gitu loh. Itu tapi saya belum melihat efektivitas untuk sekarang itu seperti apa gitu. Oke, baik. Thank you Kak Yogi ya. Jadi kalau yang saya lihat dari CV yang sudah Kak Yogi submit kepada kami ya, memang banyak tabel ya, karena kalau saya lihat sampai ke bawah itu banyak tabel-tabel yang dicantumkan di CV Yogi. Betul. Ya, sebenarnya sah-sah saja menurutku ya untuk masukkan tabel, karena mungkin yang mau Kak Yogi sampaikan itu adalah agar informasinya itu lebih ter-highlight di CV-nya. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah ketika terlalu banyak tabel. Nah, itu juga yang khawatir bisa menjadi bias ketika recruiter melihat CV Kak Yogi. Saranku, kalaupun mungkin mau pakai tabel untuk di info-info penting saja. Ya, agar lebih ter-highlight kepada recruiter itu sendiri. Dan kalau kita lihat lagi secara data diri ya, ataupun profile summary dari Kak Yogi di sini kan sudah mencantumkan namanya, domisili, tahun kelahiran, status ya. Barangkali Kak Yogi boleh tambahkan seperti Kak Kartika sebelumnya, profile summary-nya. Artinya karena Kak Yogi, aku lihat di CV-nya itu kan ada beberapa kali pengalaman pekerjaan. Bisa dicantumkan. Ya, artinya pengalamannya Kak Yogi, pencapaian itu seperti apa, minat karirnya itu bagaimana, bisa dijelaskan di profile summary-nya Kak Yogi. Oke. Lalu,
mengenai background ataupun mungkin latar belakang dari CV ini sudah baik, sudah clean, ya. Artinya font yang Kak Yogi gunakan pun juga sudah font yang jelas, ya, tidak menggunakan font-font gotik gitu ya, yang tulisannya itu tidak terlalu jelas. Ini sudah clear. Tapi yang bisa aku berikan saran, coba Kak Yogi bisa lihat referensi template-template CV, ya, supaya lebih mengikuti dengan kondisi zaman saat ini. Seperti itu. Ya, bisa dimulai dengan Kak Yogi mengurangi tabel-tabel dulu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, ini foto Kak Yogi terakhir apakah baru di-update atau sudah lama ini di CV-nya? Udah lama Pak. Oh, sudah tadi lama ya Kak ya. Saya mendapatkan informasi berharga juga dari Kakak bahwa foto juga menjadi bagian penting dalam CV kan, apalagi dengan yang terkini gitu loh. Betul ya, karena memang langkah lebih baiknya kalau memang Kakak Yogi ini mau mencantumkan fotonya di CV, ya seharusnya nanti diupdate saja fotonya. Baik. Oke. Lalu kemudian mengenai pengalaman pekerjaan, ya ini kan kalau Kak Yogi hanya mencantumkannya itu tahun kerja dan posisinya dan perusahaannya. Tapi Kak Yogi tidak mencantumkan lebih detail tanggung jawabnya itu seperti apa di sana. Nah, ini silakan Kak Yogi nanti boleh diperbaharui dengan menambahkan tanggung jawabnya, ya. Akan tetapi tanggung jawab yang dicantumkan ini adalah tanggung jawab utama, ya, supaya lebih tepat sasaran, singkat, padat, dan juga jelas Kak Yogi, seperti itu. Oke, Kak. Cuma jadi pertanyaan saya adalah ketika saya membuat tanggung jawab dan itu, maka efeknya adalah menjadi beberapa lembar gitu loh Kak. Ada penambahan jumlah lembar di sana Kak. Oke. Nah, ini yang mau aku kasih feedback juga Kak Yogi. Jadi tadi aku sempat melihat bahwa seminar dan pelatihan Kak Yogi ini sangat banyak sekali ya. Artinya ini sangat baik sekali secara knowledge, secara skill. Artinya Kak Yogi sudah mendapatkan banyak hal dari pelatihan tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya Kak Yogi coba boleh dipilah-pilah lagi, boleh diprioritaskan kira-kira seminar dan pelatihan yang ini sangat relevan di dunia profesional, dalam hal ini adalah di dunia pekerjaan. Nah, itulah yang mungkin bisa Kak Yogi cantumkan di CV-nya supaya agar bisa mengurangi jumlah lembar dari CV Kak Yogi, begitu kira-kira. Oke. Ya, mungkin itu sih dari saya Kak Yogi. Ada pertanyaan Kak gini Kak. Silakan. Saya adalah job seeker dengan usia yang mungkin sudah tidak memungkinkan untuk memasuki dunia pekerjaan yang formal. Itu menurut Kakak seperti apa? Karena saya juga untuk sekarang masih baru memulai untuk pendidikan S1 gitu loh. Sebagai Kakak melihatnya seperti apa untuk kedepannya gitu loh Kak? Terkait orang seperti saya yang berusia lebih lanjut dan cari kerja gitu loh Kak. Oke, baik. Yang pertama sih Kak Yogi, kita harus membranding diri kita terlebih dahulu. Maksud dari membranding ini adalah yang pertama kita mulai dari CV. Ya, artinya dengan Kak Yogi mengikuti seminar pelatihan, Kak Yogi boleh mencantumkan tuh ya di profile summary-nya knowledge, skill-skill, pengalaman yang pernah Kak Yogi lakukan. Lalu dalam hal membranding diri ini, Kak Yogi boleh lebih aktif lagi di beberapa platform-platform profesional, mungkin seperti LinkedIn. Ya, Kak Yogi boleh coba berkoneksi dengan rekan-rekan di luaran sana, ya, mungkin di rekan-rekan HR ataupun mungkin rekan-rekan lainnya yang Kak Yogi bisa lihat di LinkedIn. Yang tujuannya itu adalah untuk memperluas koneksi, memperluas informasi lowongan pekerjaan, dan Kak Yogi juga bisa membangun relasi dengan orang profesional di platform tersebut. Ya, kemudian menurutku lagi adalah Kak Yogi bisa coba update ya mengenai pelatihan-pelatihan yang kiranya ini relevan dengan minat karir dari Kak Yogi. Apakah memang Kak Yogi ini minatnya itu di administrasi kah? Ataupun mungkin di marketing kah? Ya, silakan Kak Yogi boleh ikut pelatihan-pelatihan yang mungkin terupdate supaya menunjang minat karir dari Kak Yogi. Nah, itu mungkin tips singkatnya. Kalau memang Kak Yogi ingin lebih jauh berbincang ya mengenai hal ini, ya nanti silakan kembali lagi ya. Bisa ikut program apa Kak Danang? Program gue supaya dapat kerja. Paham Kak ke situ paham. Betul. Tapi kalau Kak Yogi sendiri ngomong-ngomong, Kak Yogi minat karirnya sejauh ini ke arah bidang apa nih Kak Yogi?
Saya untuk sekarang ambil jurusan manajemen dan nanti penjurusannya lari ke SDM, Kak. Oh, SDM ya. Ya, saya Manajemen. Oh, lebih berarti ke arah HR gitu ya, Kak ya? lebih tepatnya seperti itu. Karena manajemen kan Oke, seni oke, oke, oke. seni untuk mengatur orang kan. Oh, iya, iya, iya. Wow. Menarik banget Kak Yogi, karena sebetulnya tadi ini aku sempat cek juga ya di kolom chat. Jadi dari Kak Marta tadi menyampaikan khusus nih buat Kak Yogi sama buat Kak Kartika tadi ya yang sudah di review CV-nya sama Kak Andre malam hari ini itu dapat promo spesial Kak. 50% plus 10% kalau Kak Yogi dan Kak Kartika yang mau daftar terus sampai dapat kerja nih di Talensia. Nanti ada linknya gitu ya. Tadi udah ini juga ya udah dikirimkan nih sama Kak Marta di kolom chat Kak Yogi. Barangkali mau Oke. coba-coba atau mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Marta. Boleh banget karena bisa jadi nanti Boleh. ada tes minat bakat dulu, ada apa dulu itu silakan Kak Yogi bisa coba diekspor. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ya Kak Yogi dan Kak Kartika. Terima Sekali lagi kasih Kak sudah Danang. mensubmit ya. Semoga bisa membantu ya dari review Ya. pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sangat membantu sekali Kak. Ya Kak Yogi. Oke, nah mungkin kita ini kita masuk ke bagian terakhir dari ngobrol-ngobrol kita nih Kak Andreas ya. Pada malam ini sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya kan sebetulnya, oke, tadi kita sudah membahas strukturnya seperti ini ya, Kak Andreas ya, caranya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Kak Andreas sendiri, kira-kira ada tips-tips tertentu nggak nih? Terutama mungkin untuk teman-teman semua yang saat ini tuh masih bingung Kak Andreas. Misalnya diminta untuk menulis, apa ya, kelebihan saya, apa ya, yang harus saya tulis di profil saya di paling atasnya tuh apa gitu. Kira-kira dari Kak Andreas ada tips-tips tertentu nggak nih? Oke, ya. Jadi sepanjang sesi ini sebenarnya ada beberapa hal-hal yang teman-teman semua itu bisa ikuti, artinya bisa dapat poin-poinnya dan bisa mungkin diterapkan karena mengenai tips-tips seperti ini pasti banyak banget di luar sana ya. Ada yang seperti aku bilang tadi bahwa setiap orang itu memiliki preferensinya sendiri-sendiri, memiliki seleranya sendiri-sendiri ya. Dan yang memang mau ku share di sini adalah mengenai tips dalam membuat profile summary ya. Tadi aku juga sudah spill sebenarnya di depan gitu ya. Kalau memang statusnya teman-teman semua adalah fresh grade yang kondisinya baru lulus banget di perkuliahan, silakan teman-teman semua bisa cantumkan gitu ya. Minat karirnya itu di mana, lalu mungkin pencapaian ataupun mungkin hal-hal yang sudah teman-teman semua lakukan selama di perkuliahan, baik itu di organisasi, baik itu mungkin ada project-project, ya silakan dicantumkan di profile summary-nya. Kalau memang ternyata teman-teman semua sudah statusnya berpengalaman, teman-teman semua bisa cantumkan hal-hal yang sudah teman-teman semua kerjakan yang sifatnya itu terukur dalam bentuk angka. Ya. Karena dari profile summary yang singkat, padat dan jelas, ini bisa sangat menjadi detik-detik krusial sebenarnya Kak Danang ya, karena 7 detik itu kita bisa langsung ditentukan, oke, apakah memang CV ini bisa kita proses lebih lanjut ataupun tidak. Kalau dari pengalamanku pribadi dengan jumlahnya ratusan CV yang ku review, memang faktor utama dalam kita melihat CV pertama kali itu adalah di profile summary dan juga di pengalamannya. Jadi make sure teman-teman semua harus pastikan dari setiap poin-poin yang mau dituangkan dalam CV teman-teman semua itu harus tepat sasaran, singkat, padat, dan jelas. Kalaupun mungkin ternyata dari HR-nya ini ataupun rekruternya mau melihat lebih jauh tentang pengalaman teman-teman semua, biasanya itu nanti akan scroll lagi ke bawah tuh, mau dilihat dulu informasi tambahan itu apa. Oh, si kandidat ini punya skill apa, hard skill-nya itu apa, soft skill-nya apa, oh pernah ikut pelatihan apa. Nah ini bisa menjadi ketertarikan dan bisa membantu HRD itu jatuh cinta sama CV teman-teman semua. Kira-kira begitu Kak Danang. Oke, wah, jadi menarik sekali ya Kak Andreas ya, bahwa memang sebetulnya pencenggaman bagaimana kita mengenal diri sendiri, bagaimana kita juga mencoba mencari referensi, bahkan tadi Kak Andreas juga sempat menyebutkan soal membangun koneksi juga itu menjadi hal yang penting ya Kak Andreas ya. Oke. Nah, mungkin Kak Andreas, mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan yang tadi juga sebenarnya cukup menarik juga sih, kayaknya mau aku coba bahas nih. Tadi kan ibaratnya ada soal tips yang mungkin berkaitan sama font ya, Kak Andreas. Kira-kira dari Kak Andreas ini ada
tips-tips tertentu nggak ya yang mungkin berkaitan kayak penggunaan fontnya, ukurannya kayak gitu ya kayak itu yang cocoknya tuh gimana sih Kak kalau misalnya buat di TV gitu? Oh, oke. Banyak banget jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas soal ini, ya. Dan tentu dari yang kulihat, beberapa artikel dan beberapa jurnal pun membenarkan hal ini, ya. Kira-kira idealnya itu kita harus menggunakan font apa dan ukurannya berapa. Hampir sebagian besar dari yang kulihat itu kebanyakan Arial, Times New Roman, ya, lalu juga Calibri, Century Gothic, ya. Ini banyak banget yang memang digunakan untuk membuat CV. Mengapa demikian? Karena menurut artikel dan juga jurnal yang aku lihat, ini lebih profesional secara bentuk fontnya dan lebih terlihat. Nah, akan tetapi, apakah ini menjadi standar untuk kita membuat CV? Tidak juga, ya. Selama memang font yang teman-teman semua itu gunakan, silahkan. Fontnya itu jelas, maksud saya ya. Selama fontnya itu jelas dan terlihat ketika dibaca, itu silahkan. Dan pastikan juga mengenai ukuran font juga dari yang kulihat dari beberapa artikel pun ataupun jurnal, ada yang bilang itu ukurannya 11, ukurannya itu 12, ukurannya 10, silahkan. Yang terpenting nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil, informasinya jelas dan kerangka CV teman-teman semua itu pun juga jadi terlihat secara baik. Nah, silahkan. Kira-kira begitu kan, Anak? Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa fontnya nih. Soalnya tadi di kolom chat itu ada yang spesifik nanya fontnya apa Kak. Jadi menurutku juga menarik sih ya, kita coba bahas Iya. juga fontnya itu apa gitu. Hmm. Nah mungkin ini sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Andreas ya, karena ini aku juga sudah disampaikan nih oleh panitia ada beberapa pertanyaan menarik lainnya akan kita bahas juga nih Kak Andreas. Kadang di beberapa situasi ya kayak yang aku lihat ya dari beberapa pengalamanku juga interaksi sama teman saya semua selama ini gitu ya. Ada yang pengalamannya tuh sudah oke. Ada yang sudah CV-nya tuh sudah bagus Kak sebetulnya kayak pengalamannya oke, cara menulisnya bagus, cara alurnya bagus. Tapi rasanya tuh nggak pede gitu Kak sama CV-nya. Ada perasaan nggak pede gitu. Karena ya itu mungkin juga tadi ya, mungkin ada yang CV-nya udah bagus tapi merasa duh kayaknya belum terlalu bagus ya, kayaknya nggak terlalu pede gitu Kak sama CV itu. Kira-kira dari Kak Andreas ada tips-tips tertentu nggak ya Kak mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua gitu ya di malam hari ini yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin CV terbaik mungkin tapi masih merasa belum pede gitu Kak. Oke. Ya, memang hal seperti ini tidak bisa dihindarkan ya. Pasti setiap kita itu mencoba untuk melihat kiri dan kanan gitu ya. Wah, kira-kira CV-ku ini udah lebih bagus belum ya dari dia? Wah, kira-kira CV-ku ini bisa nggak ya diperhitungkan di perusahaan ini? Menurutku, hal-hal seperti itu wajar banget. Dan aku pun sebagai learning mentor di Telenesia menghadapi teman Asia yang seperti ini. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah nggak ada salahnya untuk kita coba dulu. Ya, hari ini kita submit 1, besok kita submit 2, besok kita submit 4 ke perusahaan-perusahaan lain. Supaya ada progres dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita evaluasi. Oh, ternyata dari selama sebulan aku submit di perusahaan ini sampai 100 kali, itu tidak ada feedback. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan ada yang salah dari CV-ku. Nah, kita juga harus membuka diri dan kita harus peka dengan hal itu. Banyak banget sekarang platform-platform yang bisa kita gunakan untuk kita melihat CV kita itu apakah sudah baik atau belum. Teman-teman pun juga bisa melihat dari referensi-referensi, dari internet, dari AI, itu sudah banyak banget. Kalaupun mungkin ternyata teman-teman semua merasa butuh diskusi dengan teman-teman lain ya, yang memang status itu pun sudah bekerja, silakan boleh lihat kira-kira CV kamu tuh seperti apa sih, bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman semua. Dan yang nggak kalah penting juga, karena teman-teman semua saat ini kan ikut di sesi talk show-nya Telenesia, yaitu kan strategi menyusun CV efektif untuk memikat HRD. Teman-teman semua juga jika memang nantinya ya ternyata tertarik dari topik pembicaraan kita malam hari ini, wah ternyata CV itu banyak banget hal-hal yang perlu dibahas. Terus ternyata teman-teman semua itu ada ketertarikan lagi nih untuk belajar soal wawancara itu gimana sih? Cara membranding diri itu gimana sih? Nah, teman-teman semua juga harus bisa mengikuti dengan kondisi zaman saat ini. Ya, teman-teman semua nanti kalau memang tertarik juga boleh nih join ke Telenesia ya. Ikut kelas apa Kak Danang?
Khusus sampai dapat kerja, betul sekali Kak Andreas. Jadi tadi ya, aku juga sebetulnya ini sempat membaca juga ya Kak Andreas di kolom chat itu ada yang merasa, aduh, aku kalau nganggur nih sekarang, terus di real life tuh ngerasanya kayak sendirian gitu Kak Andreas. Tapi ternyata setelah join di event ya Thailandnesia, ternyata merasa banyak sekali yang merasakan pengalaman yang serupa gitu ya Kak Andreas. Jadi kayak ngerasa gak sendiri gitu. Jadi boleh banget nih teman saya semua, karena memang kami di Talent saya itu berkomitmen nih pengen bantu teman saya semua untuk bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi tenang aja teman saya semua, kalau teman saya semua pengen belajar lebih jauh nih tentang Talent Indonesia, pengen belajar skill-skill gitu ya, pengetahuan-pengetahuan lanjutan, teman saya bisa follow aja Instagramnya Talent Indonesia. Di situ kan ada banyak informasi-informasi tuh teman saya semua yang bisa jadi tips-tips juga, bisa di follow di situ. Atau kalau teman saya semua pengen belajar langsung ketemu Kak Andreas dan mentor-mentor lain di Talent Indonesia, teman saya bisa coba dulu ikut di event Talent Indonesia, karena kan lanjutannya akan ada event nih. Minggu depan juga ada event lagi loh. Jadi rangkaiannya sangat panjang teman saya semua. Jadi ada banyak topik-topik yang bisa teman saya pilih di bulan Mei ini ya, sesuai dengan nanti teman saya semua mau belajar apa. Atau kalau merasa masih belum cukup juga, masih pengen belajar lebih jauh lagi, bahkan pengen ditempatkan magang, itu bisa juga daftar khusus sampai dapat kerja. Jadi silakan bisa dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan teman-teman. Oke, gitu sih kurang lebih ya Kak Andreas. Nanti mungkin kalau yang mendaftar di khusus sampai dapat kerja akan ketemu Kak Andreas lagi. Yes, betul. Oke. Oke, menarik sekali Kak Andreas. Kita ngobrol sudah sangat panjang sekali dan mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, tadi sebenarnya aku sudah mengumpulkan cukup banyak pertanyaan di slide dulu. Tapi sebelum kita masuk ke slide dulu, aku akan memberikan kesempatan kepada satu penanya untuk raise hand mungkin ya Kak Andreas ya untuk menanyakan pertanyaannya langsung. Oke, mungkin aku akan memberikan kesempatan nih kepada satu orang saja yang raise hand dan ingin menyampaikan pertanyaannya langsung ke Kak Andreas. Boleh silakan yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja ya. Nanti akan aku silakan untuk unmute. Ada yang mau bertanya langsung ke Kak Andreas? Silakan kalau ada. Wow, oke. Siap, ini gercep sekali ya. Dari Kak Dava Mahardika. Oke. Mungkin aku akan berikan kesempatan ya kepada Kak Dava Mahardika. Mungkin kalau mau on kameranya juga boleh ya. Tapi kalau tidak kondusif nggak apa-apa. Oke, boleh silakan Kak Dava Mahardika. Oke, selamat malam kakak semuanya. Mohon izin Oke, sebelumnya. halo. Mohon maaf ya kak belum bisa nyalain kamera, kebetulan kameranya lagi rusak. Teman, silakan. Kak mohon izin kak, ini kebetulan kondisi saya saat ini adalah seorang mahasiswa yang sedang diinstruksikan oleh kampus untuk mencari magang. Namun kebetulan saya punya pengalaman tuh yang banyak, sedangkan saya bingung. Kira-kira kalau ditaruh semua di CV itu kan pasti bakal banyak kak. Jadi itu works nggak kak? Itu aja sih kak. Terima kasih. Oke, berarti mahasiswa sedang mencari magang untuk wajib ya, berarti magang wajib. Iya, kewajiban dari kampus. Ya. Ya, Oke. terima Nah, berarti kasih. banyak pengalaman. Nah, Kira-kira berarti pengalamannya dimasukin atau enggak nih gitu? Gitu bukan Pak Dava maksudnya? iya, soalnya tuh kan aku ada ikut lab, ada ikut project ini, ada ikut project itu. Kebetulan sekarang juga kan lagi apa namanya diamanahin buat ngurusin startup juga, makanya kayak banyak banget dari pengalaman dari awal saya kuliah sampai sekarang itu. Sedangkan saya bingung kayak kalau misalnya dicantumin semua itu tuh pasti bakal banyak banget kan. Dan saya dapat dari teman-teman info yang sudah kerja, dia bilang kayak maksimal tuh sebelum fresh graduate tuh cuman 2 halaman gitu. Makanya aku ada kebingungan di situ sih kak. Makasih banyak kakak. Oke. Siap, mungkin bisa untuk silakan ya kepada Kak Andres ya. Jadi pengalamannya banyak Kak Andres. Jadi yang dimasukinnya apakah semua-semuanya atau gimana nih kira-kira? Oke, ya selamat malam Kak Dava ya. Thank you sudah sharing pengalamannya dan juga sudah mau bertanya. Jadi buatku pribadi, ini kembali lagi ya soal preferensi ya. Dan dalam hal ini karena aku sudah fokus berkarirnya itu di dunia rekrutmen dan juga talent acquisition, aku bisa jawabnya seperti ini Kak Dava. Yang pertama adalah soal pengalaman ya. Tadi Kak Dava sempat mention bahwa Kak Dava pun dipercayakan untuk handle startup. Lalu ada pernyataan berikutnya bahwa Kak Dava ada beberapa pengalaman yang memang sangat banyak sehingga Kak Dava tuh jadi bingung
Kalau misalkan ini dicantumin semua, bisa jadi itu CV-ku kayak koran tuh ya, berlembar-lembar. Nah, menurutku seperti ini Kak Dava. Kita harus bedah dulu. Kira-kira pengalaman-pengalaman ini apakah pengalaman di organisasi, pengalaman saat magang, ya karena dalam hal ini kan Kak Dava lagi cari magang, otomatis kan bukan pengalaman magang ya. Apakah memang ini pengalaman-pengalaman yang sifat itu di dunia profesional? Tadi kan Kak Dava sempat mention ya, bahwa Kak Dava dipercayakan untuk handle startup. Menurutku, manakah yang harus dicantumkan? Jika memang Kak Dava punya pengalaman itu yang sifatnya di dunia profesional, dalam hal ini contoh seperti yang handle startup, itu silakan dimasukkan. Kalau misalkan Kak Dava punya pengalamannya itu di yang berkaitan dengan organisasi, dipilah dulu kira-kira menurut Kak Dava manakah yang Kak Dava itu paling kontribusinya banyak dan juga bisa diukur dalam bentuk angka. Nah, itu silakan dicantumkan. Karena menurutku dengan hal ini bisa membantu Kak Dava untuk memfilter, untuk mengurangi kira-kira mana-mana saja yang perlu dicantumkan di CV. Karena banyak juga tuh pengalaman yang kulihat ya. Oke, saya ikut pelatihan ABC, oke, saya punya pengalaman ABC, oke, saya punya pencapaian ABC, itu dicantumkan semua di CV. Ternyata pas kita review lebih lanjut, banyak banget hal-hal itu yang gak relevan. Seperti itu kira-kira Kak Dava. Ya, jadi itu mungkin yang bisa aku sampaikan, diprioritaskan dulu, di list dulu, manakah kira-kira yang paling cocok untuk bisa Kak Dava gunakan di CV-nya, dan bisa Kak Dava gunakan juga untuk apply ke perusahaan. Karena semakin mengerucut pengalaman Kak Dava, semakin mengerucut pengalaman Kak Dava yang Kak Dava cantumkan di CV, ini akan membantu juga untuk menentukan minat karir di Kak Dava, ke arah mana. Kira-kira begitu Kak Dava ya? Oke, berarti penting juga untuk memilah dan memilih ya yang sesuai dengan minat karirnya ya. Andreas, jadi semakin mengerucut, semakin baik, dan semakin HR pun juga bisa melihat gitu ya. Oh, ini tuh ternyata Ya. minat karirnya ke sini nih gitu ya. Dan relevan atau tidak dengan lamaran yang sedang posisi yang sedang dibuka gitu ya, lamaran kerja. Betul kadang. Oke, siap. Nah, ini aku akan bacakan juga nih pertanyaan yang ada di slide juga ya, Kak Andreas ya. Jadi kalau yang di slide mungkin ini cukup menarik dan tadi belum sempat kita bahas juga ya, Kak Andreas ya. Jadi ini pertanyaan dari Kak Fitri Rismawati, betul nih ya, Kak Fitri Rismawati ya. Tadi kan Kak Andreas sempat mention bahwa kita harus masukkan banyak pengalaman nih di CV kita kan. Nah, tapi pertanyaan ini dari Kak Fitri balik, bagaimana cara HRD untuk memverifikasi keaslian informasi dalam CV, terutama untuk pengalaman organisasi atau proyek yang tidak terdokumentasi secara formal? Karena ini mungkin menjadi pertanyaan dari keaslian dari informasi gitu ya, yang dimasukkan pengalaman-pengalaman itu biasanya tuh HRD, tim KBS gitu ya, dan tim biasanya tuh mencari informasi, memverifikasi apakah ini asli atau palsunya itu biasanya gimana sih prosesnya? Iya, ini menarik ya. Memang tidak ada alat yang pasti untuk mengukur pengalaman itu apakah valid atau tidak. Ini aku disclaimer dulu teman-teman semua ya. Akan tetapi, yang mau aku sampaikan, karena kan ini konteksnya adalah bagaimana caranya kita membuat recruiter jatuh cinta dengan CV kita, ya. Bukan soal kuantitas pengalaman yang teman-teman semua cantumkan di CV, tapi kualitas daripada pengalaman tersebut, apakah memang relevan ataupun tidak dengan posisi yang teman-teman semua apply. Ini sebenarnya pertanyaan mirip-mirip dengan Kak Dava. Nah, dan biasanya kalau kita mau lompat lagi, ya, dari pertanyaannya Kak Fitri, gimana cara kita memverifikasi? Gampang banget saat interview, ya. Karena dengan metode STAR, ya, selain metode STAR itu digunakan untuk membuat CV, ini bisa kita gunakan juga untuk proses interview berlangsung. Kita akan tanyakan, nah, hal-hal yang kamu tuliskan di CV ini, apakah sesuai atau tidak? Ya, real atau tidak? Kalau memang jawabannya babi bu bebo, nah ada indikasi. Nah, tapi ketika teman-teman semua menuliskan banyaknya pengalaman, make sure saja bahwa pengalaman-pengalaman tersebut adalah pengalaman-pengalaman yang memang berkualitas, ya, tepat sasaran, dan sesuai dengan pengalaman dan juga ataupun mungkin minat karir dari Kak Fitri. Ya, jadi harus tepat sasaran. Kira-kira begitu sih Kak Danang. Oke, berarti tadi ya, Kak Andreas, ini berarti teman-teman semua titip ya, jangan sampai menuliskan informasi-informasi yang tidak benar di CV-nya ya. Jadi sesuai pengalamannya, sesuai tadi ya rekam jejaknya apa ya. Jadi
jangan sangat tidak disarankan. Bukan tidak boleh ya, Kak Andreas ya, memalsukan Ya. informasi pada CV ya. Oke. Oke, kalau gitu, wah ini menarik sekali ya, Kak Andreas. Bahkan juga tadi aku sudah sebenarnya secara tidak langsung ya kita sudah membahas cukup banyak pertanyaan dari teman kita semua nih. Nah mungkin nanti kalau teman kita semua ada pertanyaan yang mau lakukan, mungkin juga barangkali bisa connect tuh ke LinkedIn-nya Kak Andreas nih. Jadi nanti Kak Andreas mungkin bisa disampaikan juga nih di apa link-linknya ya, username LinkedIn-nya di kolom Oh chat iya. ini, barangkali nanti nih kalau teman saya semua pengen connect nih sama Kak Andreas, pengen kenalan lebih jauh sama Kak Andreas mungkin ya, mungkin disilakan ya nanti Kak Andreas bisa mengirimkan di kolom chat untuk bisa nanti connect nih sama teman saya semua ya. Oke, mungkin untuk Kak ini yang ada resen ada dua ya, Kak Joni ya dan Kak Iza Rosita ya, mohon maaf ya karena waktunya juga terbatas. Semoga nanti bisa bertanya di lain kesempatan ya. Oke. Tip, nah mungkin ini kita masuk ke agenda berikutnya nih, Kak Andreas, karena tadi kalau kita udah mulai banyak ngobrol kan sebetulnya kita udah mulai mengarah kita bahwa ternyata bimbingan dari seorang mentor itu penting sekali ya kayak teman-teman dalam proses pencarian kerja. Dan tadi pun juga aku sempat lihat di kolom chat ada beberapa orang yang udah mulai menanyakan lagi tentang program yang tadi kita sempat sampaikan Kak, program kursus sampai dapat kerja ini Kak. Nah mungkin di sini aku akan memanggil sumber informasi utamanya yang paling kredibel nih untuk menjelaskan tentang perusahaan pada kerja Kak. Jadi aku akan panggil lagi ke layar kita semua yaitu Kak Marta Nani buat teman-teman semua nih tadi yang nanya programnya tuh kalau saya daftar bulan depan masih bisa kan ini, nah ini bisa langsung tanya ke Kak Marta nih karena Kak Marta akan punya jawabannya dan mungkin juga tadi ya dengan ada promo dia bisa chat nih Kak Marta ini. Oke mungkin aku panggil ke layar kita semua ya Kak Marta silakan. Oke, thank you Kak Danang. Wah, happy banget nih aku karena tadi dengerin materinya dan pertanyaan-pertanyaan siswa teman itu banyak banget nih. Ya, di kolom chat aku balasin satu-satu gitu ya. Nah, jadi aku mungkin boleh dibantu share slide-nya ya. Jangan lupa nih tadi yang udah dapat bonus, ada Kak Tika, ada Kak Yogi, jangan lupa nanti diklik linknya. Nah, jadi teman Indonesia, ya, aku mau info buat yang udah tanya-tanya tadi via klik link gitu, aku mau nunjukin ke teman Indonesia semua, teman Indonesia bisa ngelihat beberapa alumni kita yang udah berani memulai langkah pertama untuk serius di karirnya gitu. Jadi buat yang tadi kok aku ngerasa sendiri ya ternyata banyak juga yang udah apply CV kemana-mana tapi nggak berhasil. Atau tadi ada yang bilang aku gonta-ganti skillnya karena menyesuaikan dengan lowongan. Jadi saran aku gitu ya daripada bingung, tidak dibimbing dan tidak mendapat orang yang tepat. Dan kalau misalnya teman Indonesia bisa mau dimentori dengan Kak Andreas, bisa nanti ikut di kursus sampai dapat kerja. Siapa tahu di selanjutnya teman Indonesia bisa tampil seperti ini nih alumni kita gitu. Aku boleh lanjut lagi slide-nya? Iya. Nah, jadi siapa sih mentor-mentornya Kak? Gitu salah satunya ada Kak Andreas. Kayak gitu. Ada juga di bidang HR, ada accounting dan tax kayak gitu ya, ada HRGA. Jadi ini kalau yang tadi ngerasa sendirian gitu, di dunia yang nyata kehidupan ini ya ternyata mencari lowongan kerja, oh ternyata banyak banget paradigma harus punya orang dalam. Nah, kita bisa bantu teman Indonesia untuk lebih pede mendaftar di karir yang teman Indonesia pilih karena didampingi dengan mentor yang ahli di bidangnya lebih dari 7 tahun kayak gitu. Nah, jadi jangan ragu nih untuk teman aja tanya-tanya dulu konsultasi mengenai link yang kita kirim karena kalau untuk konsultasi semuanya gratis, nanti edu sales kita yang akan mengarahkan teman Indonesia ke jurusan dan karir yang cocok nih dengan teman Indonesia. Gitu. Boleh lanjut lagi Kakak slide-nya? Ya, jadi apa tadi tentang putus sampai dapat kerja? Nah, jadi teman Indonesia akan dapat paket komplit di mana teman Indonesia akan mendapat keahlian baru karena ada pelatihan intensif selama 3 bulan. Jadi tadi yang ragu, kok aku bisa nggak ya switch karir gitu ya? Bisa nggak aku switch karir? Bisa banget ya teman Indonesia karena pelatihan intensif kita, teman Indonesia akan mendapatkan materi-materi yang jadi. Jadi bukan hanya materi
yang berkaitan dengan HR atau berkaitan dengan admin keuangan aja, tapi teman Indonesia akan dilatih tentang soft skill. Bagaimana sih cara public speaking, bagaimana sih caranya kolaborasi, kayak gitu. Bagaimana sih bisa creative thinking. Nah, itu akan diajari nanti di soft skill-nya. Bagaimana sih ada juga hard skill, bagaimana sih penggunaan Google Workspace kayak gitu. Jadi udah all in banget untuk di pelatihan intensif. Kalau misalnya aku sedang kuliah, boleh nggak aku ikut? Boleh, nanti di pelatihan intensif. Tapi kalau yang job seeker ataupun yang fresh graduate yang baru kerja, yang baru lulus belum dapat kerja, bisa langsung ikut kursus sampai dapat kerja dengan magang. Tadi yang menyebutkan magang, nah kita juga bisa menyediakan tempat magang nih buat teman Indonesia yang berminat untuk tahu bagaimana sih pengalaman di dunia kerja. Nanti magangnya 3 bulan. Jadi bayangkan teman Indonesia yang tadinya nggak punya skill, kita latih, terus nanti teman Indonesia langsung punya tempat magang yang benar-benar itu real dunia kerja. Dan sampai di magang nggak berhenti di situ, teman Indonesia kan kita dampingin tempat kerja. Jadi udah all in banget. Yuk berani mulai untuk konsultasi aja, karena waktu cepet banget berjalan. Ini kita tiba-tiba udah bulan Mei, nanti tiba-tiba bulan Agustus, kayak gitu ya. Tiba-tiba udah habis untuk 2025. Jadi semakin cepat teman Indonesia berani mulai langkah beraninya, itu akan lebih baik buat karirnya. Kayak gitu sih. Kak Danang, mungkin boleh ke slide selanjutnya. Boleh Kak, slide selanjutnya? Oke, nah jadi masih ada promo Hardiknas di 99.000 kayak gitu ya. Ini cocok banget buat teman Indonesia yang sedang kuliah atau misalnya mau nambah skill. Ini untuk pelatihan aja intensif. Di mana sih teman Indonesia bisa pelatihan intensif 3 bulan dengan 99.000 per bulannya. Detailnya gimana Kak? Tadi ada yang nanya ke aku, ada pelatihan Excelnya nggak? Ada dong. Kayak gitu ya. Tanya aja nanti dengan EduSelf-nya, klik aja linknya, kayak gitu. Kayaknya ini slide terakhir dari aku deh, Kak Danang. Ya, ini paket-paketnya ya, nanti bisa ini tanya aja langsung sama si EduSelf-nya. Oke, silahkan Kak Danang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih sekali Kak Marta ya untuk penjelasannya tadi untuk teman-teman semua yang mau daftar kursus sampai dapat kerja. Kita ada promo Hardiknas merayakan Hari Pendidikan Nasional. Silakan, boleh banget teman-teman semua bisa langsung daftar aja atau chat dulu ya, ngobrol-ngobrol sama tim Talentnesia di WhatsApp. Linknya sudah dikirimkan juga ya di chat Zoom. Bisa silakan di chat aja dan ngobrol-ngobrol dulu kayak gitu. Oke, tidak terasa ya Kak Andes, kita sudah masuk ke penghujung acara nih di acara kita pada malam hari ini, dan antusias sekali ya teman-teman semua. Terima kasih atas semangatnya malam hari ini. Dan mungkin sebagai dari Kak Andreas ya, mungkin bisa menyampaikan juga semacam kata-kata penutup ya Kak Andreas ya. Pesan-pesannya nih kepada para job seeker, para fresh graduate yang mungkin masih merasa sedang berjuang menghadapi hambatan-hambatan gitu ya, kayak ketika dalam proses mendapatkan pekerjaan. Mungkin boleh Kak Andreas, silakan bisa menyampaikan nih pesan-pesan penutupnya Kak. Oke, thank you Kak Danang. Ya, jadi buat teman Asia yang sudah hadir pada malam hari ini, thank you sudah meluangkan waktunya. Dan karena malam hari ini tema pembahasan itu adalah soal CV, jadi dalam kita membuat CV itu seperti bercerita, ya. Jadi bayangkanlah kita bercerita di dalam sebuah lembar kertas putih yang jumlahnya itu 1 halaman ataupun 2 halaman. Dan pastikan kita menceritakan sesuatu hal yang baik tentang diri kita, ya. Apa saja yang sudah kita capai, apa saja hal-hal yang kita sudah lakukan, baik itu di pengalaman organisasi, di perkuliahan, ataupun mungkin di pengalaman karir teman-teman semua. Dan tentunya pastikan teman-teman, ya, dalam kita membuat CV, ya, kita pastikan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita sudah sharing bareng-bareng malam hari ini, teman-teman semua itu bisa terapkan, karena ini nantinya pun juga akan membantu teman-teman semua dalam proses pencarian pekerjaan daripada minat teman-teman semua ya. Artinya teman-teman semua memiliki minat karirnya itu kemana saja. Akan tetapi untuk penunjang hal itu semua, pastikanlah teman-teman semua memiliki CV yang tepat sasaran, yang bisa bersaing dengan orang-orang lain di luar sana. Ya, tentunya ketika teman-teman semua mungkin saat apply merasa kok ini gak pernah dipanggil-panggil,
seenggaknya teman-teman semua tetap terus berjuang, tetap terus apply ya setiap harinya. Misalkan hari pertama itu apply-nya hanya 5 perusahaan, hari kedua mulai naik 10 perusahaan, hari ketiga mulai naik. Jadi setiap harinya itu ada progres ketika kita apply ke perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jangan lupa juga, kita juga harus tetap terus mereview kembali dan memperbaharui CV kita. Jika memang ada hal-hal yang tentunya teman-teman semua mungkin terlewat, ataupun mungkin ada hal-hal teman-teman semua mungkin saat kemarin ikut sertifikasi, kemudian belum diupdate di CV-nya, silakan diupdate kembali ya. Jadi dalam CV itu bukan soal kuantitas banyaknya pengalaman, tapi kualitas yang mau di-share melalui CV yang teman-teman semua submit ke perusahaan-perusahaan. Jadi tetap semangat ya. Sekali lagi, kalau memang teman-teman semua nantinya tertarik dan berminat untuk join dengan Telenesia, dan jika memang nanti kedapatannya mentornya dengan aku ataupun mungkin dengan mentor-mentor yang lain, tentunya kita akan sharing, kita akan ngobrol lebih banyak mengenai masalah teman-teman semua, kendala teman-teman semua, karena CV bukan hanya sekedar soal kertas doang, tapi banyak hal yang bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, dan kita pun nanti bisa ngobrol soal bagaimana cara wawancara dan lain sebagainya. Jadi pesan malam hari ini adalah tetap semangat buat teman-teman semua, jangan pernah putus asa, kenali diri teman-teman semua, kelebihan, kelemahan, dan potensi yang ada di dalam diri teman-teman semua, dan tuliskanlah di CV teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Kak Andreas untuk kata-kata penutupnya. Tadi ya, sekali lagi teman saya semua yang mau ketemu lagi sama Kak Andreas bisa daftar khusus pada penutupnya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Kak Andreas ya untuk kata-kata penutupnya. Oke, teman saya semua, kita udah masuk ke penghujung acara yang mungkin dari Kakak Operator bisa bantu untuk share screen lagi ya, karena ini aku akan menyampaikan beberapa informasi penting, termasuk untuk teman saya semua tadi yang menanyakan tentang benefitnya nih untuk tadi ya template CV itu gimana sih cara kita untuk bangun CV yang bagus, nanti kita akan kirimkan juga. Oke, nah teman saya semua, aku mau sedikit menginformasikan juga ya. Jadi di Telenesia itu kita membuat satu tes gitu, tes minat dan bakat teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini masih bingung mau masukin apa ya di CV, minat saya, bakat saya itu apa, teman saya semua bisa coba tes minat bakat di Telenesia. Ini buka aja langsung website Telenesia, nanti ada di pojok kanan atas itu ada tes minat bakat ya, cek minat bakat silakan, atau cek potensi. Teman saya semua bisa klik di sana, dan itu gratis ya teman saya semua. Jadi si tes ini gratis. Kalau teman saya semua mau mencoba, boleh banget, silakan langsung dicoba aja. Klik ke website, kunjungi website Telenesia dan dicoba aja langsung ya. Oke, bisa next Kakak Operator. Nah, di sini pun juga tadi sudah ada beberapa teman-teman semua yang menanyakan terkait sertifikat, terkait video recording. Tab materinya ini gimana kan? Nanti di-share nggak ke aku ya? Nah, teman-teman semua, jadi tadi ya, untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan benefit dari Telenesia ya, berupa worksheet gratis, itu nanti teman semua bisa langsung mengisi aja. Di akhir, nanti kita ada post test, itu nanti worksheetnya teman saya akan dikirimkan oleh tim Telenesia. Nah, tapi dari Telenesia pun juga paham ya, bahwa teman saya semua pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Ada yang datang ke sini butuh sertifikat, ada yang datang ke sini juga butuh recordingnya gitu ya, karena pengen belajar lagi gitu ya. Kak Andreas tadi ya, itu boleh banget nanti. Silakan bisa diklaim saja benefitnya sesuai dengan kebutuhan teman saya semua kayak gitu. Yang butuh sertifikat silakan bisa diklaim saja yang sertifikat, atau mungkin butuh rekamannya juga bisa silakan, atau mungkin butuh sertifikat rekaman dan materinya itu silakan, boleh banget bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan tadi ya dengan teman-teman dengan teman-teman juga mengklaim benefit ini, teman-teman juga sudah mendukung ya Telenesia untuk tetap nih kita mengadakan program-program nih yang berkualitas tentunya ke depannya ya, karena untuk mengadakan program-program ini Telenesia sangat berkomitmen untuk terus menjaga kualitas. Dan dengan teman-teman juga ibaratnya ini ya, teman saya semua mengklaim benefit ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Teman saya juga sudah mendukung Telenesia untuk terus memberikan program-program yang berkualitas untuk teman saya semua ke depan. Nanti ditunggu saja ya event-event Telenesia yang lainnya, yang tentunya ini gratis untuk pendaftarannya, tapi jika teman-teman ada kebutuhan untuk benefit-benefit tambahan, silakan bisa diklaim sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Oke, tidak terasa ya teman-teman semua, kita sudah masuk ke agenda akhir paling ujung banget nih dari acara kita pada malam hari ini. Dan di sini sudah muncul ya di layar kita semua, yaitu link post test. Ada barcode-nya dan ada linknya, nanti dari kakak admin pun akan mengirimkan di chat ya. Untuk link post testnya ini barangkali dari teman-teman semua belum bisa men-scan barcode-nya.
Nah, nanti untuk teman semua yang mengisi post test ini dan juga tadi ya mengisi survei yang ada di post testnya ini, teman semua akan mendapatkan benefit gratis berupa panduan dan template CV ATS, CV yang sudah approve gitu ya by para HR recruiter dan juga kandidat gitu ya untuk mengefektifkan proses kita pada saat seleksi mendapatkan pekerjaan nih. Jadi silakan yang mau klaim benefit tambahannya gitu ya, itu bisa langsung isi link post test ini aja sampai akhir ya. Dan nanti tadi ya teman saya semua kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nih kayak tadi program kursus sampai dapat kerja itu sebenarnya tuh apa sih? Aku masih belum ngerti deh, tadi pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh, pengen paham lebih jauh programnya kayak gimana, itu bisa banget aja langsung ngobrol-ngobrol sama tim Talentnesia di WhatsApp. Atau mungkin kalau masih nggak ke WhatsApp juga nggak apa-apa, teman saya semua bisa ke Instagram Talentnesia. Di situ juga ada kontak personnya, teman saya semua bisa menghubungi di sana atau klik link yang ada link itu ya. Ya mungkin bisa balik lagi ke operator, soalnya kayaknya teman saya semua ini masih pada mengisi podcast ya. Jadi kita biarkan di slide ini dulu aja. Ya mungkin yang mau follow Instagram Talentnesia juga boleh ya. Tadi kalau misalnya mau upload story nih, dead story nih, abis ikut kelasnya Talentnesia, boleh banget ya, silakan bisa di tag juga Talentnesia. Nanti dari Miminesia, nah ini kalau adminnya di Instagram tuh biasanya nyebutnya Miminesia, ini akan bantu di post juga nih nanti gitu. Oke, coba silakan ya teman saya semua. Tadi yang mau connect sama Kak Andres juga tuh sudah dikirimkan linknya, boleh ya silakan bisa connect. Barangkali nanti kalau Kak Andres ada job posting tuh teman saya semua bisa mendapatkan informasinya langsung dari Kak Andres. Oke. Siap teman semua ya, jadi silakan diisi aja post testnya. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala tentu ya terkait pengisian link post test ini, teman semua bisa langsung kabari aja ya kepada kakak operator seperti itu. Dan nanti tadi terkait yang mau klaim nih benefit tambahannya gitu ya, sesuai kebutuhan teman saya semua untuk masalah sertifikat, rekaman, materi, silakan nanti akan dikirimkan informasinya oleh kakak admin di grup WhatsApp teman saya semua. Jadi nanti dicek aja ya grup WhatsApp-nya, nanti akan dikirimkan, nanti teman saya semua bisa langsung klik aja link yang sudah dikirimkan kepada teman saya semua melalui grup WhatsApp tersebut. Dan tadi ya, betul sekali nih dari Kak Bima Sakti Akbar nih, nah ini betul sekali ya, nanti kita akan ada webinar menarik lagi ke depannya. Di minggu depan itu kita kalau tidak salah ya akan ada pelatihan. Nah itu juga hal yang menarik banget nih untuk teman saya semua yang pengen melatih skill-skill lebih lanjut. Tunggu aja. Sebenarnya sudah ada sih informasinya ya di Instagram. Jadi silakan teman saya semua bisa daftar aja langsung. Itu gratis pendaftarannya ya. Teman saya semua bisa mengikuti kelasnya dengan gratis. Silakan didaftar aja. Kalau nggak salah itu pembahasannya tentang Microsoft Excel deh untuk admin keuangan gitu. Agak lupa sih judulnya. Coba buka lagi ya. Kalau nggak salah tentang Excel, ya betul. Pelatihan dasar Microsoft Excel untuk administrasi penjualan nih. Nah, tadi tuh buat teman saya semua yang tertarik, pengen belajar lebih jauh soal admin keuangan, tentang gimana sih Microsoft Excel di admin keuangan, itu bisa banget daftar event Talentnesia di minggu depan. Itu di hari Rabu, sama di hari yang sama nih. Kayak sekarang ya, di hari Rabu 14 Mei, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi silakan ya yang mau ikut pelatihannya, bisa langsung aja daftar di Instagram Talentnesia. Ada informasi eventnya. Silakan dibuka aja Instagram Talentnesia, di follow, dan di daftar langsung aja ya, untuk event berikutnya kita di minggu depan. Nanti dikasih ke ya ke acara buat bayar sertifikatnya, betul. Nanti dikasih ke WhatsApp, tinggal ditunggu aja ya teman saya semua ya. Nanti dari kakak admin akan mengirimkan ke grup WhatsApp. Jadi dicek aja ya nanti ya. Oke. Sepertinya itu saja ya teman saya semua untuk sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih nih untuk teman saya semua yang sudah antusias untuk mengikuti acara kita sampai malam. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Andreas, terima kasih sekali ya tadi untuk teman saya semua. Dan aku berharap ya dari acara ini bisa membantu teman saya semua, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang aktif ya mencari pekerjaan. Semoga dari acara ini teman saya semua mendapat inspirasi ya untuk membangun CV yang baik, CV yang lebih oke lagi nih, agar teman saya semua bisa memperbesar peluang dapat pekerjaan, memperbesar peluang diundang wawancara, dan tadi ya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat teman-teman sendiri.
Oke, aku Danang ya, mewakili tim dari Bank Indonesia yang bertugas pada malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua dan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat teman-teman The semua. recording has stopped. Kamu mau tambah skill? Mau magang di perusahaan? Atau kamu mau dapat kerja? Nah, teruntuk kamu lulusan SMA SMK, mahasiswa, job seeker, fresh graduate, atau profesional yang ingin pindah karir, yuk gabung aja di kursus lengkap administrasi dari Talanesia. Peluang kerja sebagai admin terbuka luas loh. Nah, Talanesia punya program khusus nih untuk bantu kamu sukses kerja di bidang admin. Terdapat 3 pilihan jurusan kursus yang bisa kamu pilih. Pertama, Admin HR Officer untuk kamu yang ingin memulai karir di bidang HR. General Admin Executive cocok nih untuk kamu yang ingin berkarir di bidang administrasi perkantoran. Dan ketiga, Admin Business Development dirancang untuk kamu yang ingin berkarir di bidang pengembangan bisnis. Kursus jadi admin di Talanesia punya 3 pilihan paket loh. Yang pertama, paket pelatihan intensif. Kedua, paket magang. Dan ketiga, paket sampai dapat kerja. Simak detailnya yuk. Di paket pelatihan intensif, selama 3 bulan kamu akan mendapatkan pelatihan intensif dengan lebih dari 60 studi kasus, praktik tugas atau project admin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sesi pendampingan one-on-one bersama kakak tutor sampai kamu bisa dan siap kerja. Untuk paket magang, kamu akan mendapatkan 3 bulan sesi pelatihan intensif dan 3 bulan pendapatan magang di perusahaan mitra Malaysia. Selama magang, kamu tetap menjalankan pelatihan lewat kelas online dan terus didampingi oleh kakak tutor dalam masa magangmu. Nah, ini dia nih paket yang paling diminati, yaitu paket dapat kerja. Di paket ini, kamu akan mendapatkan semuanya. 3 bulan pelatihan intensif, 3 bulan magang, plus 3 bulan pendampingan pencarian kerja. Mulai dari membuat CV, latihan tes dan interview. Semuanya sampai kamu dapat kerja loh. Lalu, kalau nggak dapat kerja gimana dong? Tenang aja, ada garansi uang kembali hingga 100%. Pokoknya, kamu nggak bakal rugi deh. Hanya dengan biaya mulai dari 3 ribuan aja, kamu akan belajar dan dibimbing dari nol loh di kursus jadi admin Talanesia. Yuk, ambil peluangmu sekarang. Daftar kursus di Talanesia dengan cara scan barcode ini ataupun di www.talanesia.com. Kami tunggu kamu gabung di kelas ya.